The Strongest System, bab 911/5 jatuh dengan telapak tangan. Dengan peningkatan Firdausnya menjadi dunia, ini adalah perubahan kualitatif bagi Lin Fan. Ding, judul pencipta, dunia yang dibudidayakan, 3/1000. Mengenai gelar pencipta ini, Lin Fan benar-benar tidak tahu apa gunanya. Jika hanya dia yang mengolah dunia dan yang lainnya, maka itu akan terlalu membosankan. Di dalam dunia yang baru terbentuk ini, sudah terdapat cukup banyak makhluk hidup. Semua makhluk hidup ini adalah makhluk hidup normal yang datang dalam berbagai bentuk dan tipe. Tidak ada yang tahu spesies apa yang mereka miliki. Namun, Lin Fan merasa bahwa dia harus memberi nama pada dunia baru ini. Awal dari segalanya, ini nama yang cukup bagus. Dan begitu saja, Lin Fan dengan senang hati menentukan nama dunia barunya. Meskipun tingkat kultivasi Lin Fan saat ini berada pada tingkat yang lebih rendah dari tingkat kuno abadi, dia pasti bisa menghancurkan siapapun di tingkat menengah. Faktanya, meskipun mereka adalah makhluk tingkat atas, dia dapat menjatuhkan mereka dengan meminjam bantuan dari luar. Adapun untuk menjatuhkan makhluk-makhluk dengan kondisi budidaya penuh kuno-kuno itu akan sedikit lebih sulit. Meskipun begitu, jika dia bisa bertemu dengan lebih banyak orang bodoh seperti ras leluhur pedang, dia akan mampu membantai mereka dengan damai. Namun, menurut Lin Fan, hal itu sangat jarang ditemukan. Lagi pula, tidak banyak orang seperti ras leluhur pedang, yang telah mengembangkan pedang sampai dia menjadi konyol. 1 bulan kemudian, Lin Fan berkeliaran di sekitar tempat itu tanpa tujuan. Selama waktu ini, dia bertemu dengan beberapa pengejaran musuh. Semua makhluk yang paling kuat sudah sangat membencinya. Sebagian besar item legendaris dicuri oleh Lin Fan. Oleh karena itu, saat ini, Lin Fan hanyalah manusia yang harus dibunuh oleh semua makhluk paling kuat ini. Adapun di mana permaisuri air api dan dewa iblis kematian berada, Lin Fan tidak punya banyak ide. Dulu ketika benda legendaris lahir, permaisuri air api dan dewa iblis kematian sama-sama tidak ada. Ini adalah sesuatu yang membuat Lin Fan penasaran. Mungkinkah ada sesuatu di dunia ini yang lebih penting daripada barang legendaris itu? Tepat pada saat ini, sesuatu yang jauh di dunia menarik perhatian Lin Fan. Petir menyambar di semua tempat seolah-olah seseorang sedang melakukan suatu gerakan besar. Bahkan ada beberapa aura yang memancar keluar, terasa luar biasa. Namun, bagi orang seperti Lin Fan, hal itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Apa maksudnya ini? Aku, Kaisar Suci Namo, sama sekali tidak menaruh dendam pada kalian. Mengapa kalian mengejar kaisar seperti ini? Seorang pria dikelilingi oleh 5 sosok, dan tidak mampu keluar. Dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar Namosein telah meningkatkan kondisi budidayanya ke tingkat tertinggi yang lebih rendah. Ini semua berkat penggabungan dunia tanpa batas. Jika bukan karena fakta bahwa dunia tanpa batas telah menyatu dan mengakibatkan kehendak dunia semakin kuat, keinginan untuk bergerak maju dari tempatnya berada akan menjadi sangat sulit. Dan, karena kekuatan awalnya sangat luar biasa, tentu saja mudah bagi Kaisar Suci Namo untuk merebut kursi Dewa Abadi yang tersebar di semua tempat. 5 bandit surga. Ini adalah bandit yang telah membuat nama mereka terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Kekuatan mereka luar biasa, dan tidak ada yang bisa dianggap remeh. Saat ini, bahkan Kaisar Suci Namo pun merasa bahwa situasi ini cukup sulit untuk dihadapi juga. Serangan gabungan dari beberapa orang ini hampir merenggut nyawanya. Salah satu bandit surga yang mengejarnya adalah seorang wanita. Namun, dia berbau niat membunuh dari ujung kepala hingga ujung kaki saat dia memelototinya dengan ekspresi menyeramkan. Semua makhluk yang paling kuat telah memberikan misi bahwa selama kita membunuh ras manusia, kita pasti akan mendapatkan keuntungan, hadiah yang bagus dari mereka. Meskipun kamu tidak punya permusuhan dengan kami, sayang sekali kamu terlalu berharga. Ekspresi Kaisar Suci Namo sangat buruk saat ini. Ini benar-benar kekacauan yang dia alami. Sejak penggabungan dunia tanpa batas, dia telah berkultivasi dalam pengasingan. Tapi, siapa sangka saat dia keluar, dia akan diburu oleh 5 makhluk kuat hanya karena dia berasal dari ras manusia. Kekuatan kelima makhluk kuat ini sama dengan miliknya, dan teknik kombinasi mereka bahkan lebih mematikan daripada teknik normal manapun di luar sana. Jika bukan karena dia membawa harta karun, dia mungkin sudah mati di tangan mereka sekarang. Dulu ketika dunia tanpa batas belum menyatu, tidak ada rumor tentang makhluk sekuat itu sama sekali. Tapi tidak ada yang tahu dari mana orang-orang ini keluar setelah dunia tanpa batas digabungkan menjadi satu. Tiba-tiba, ada masuknya makhluk-makhluk kuat. Tidak hanya itu, kekuatan mereka sama sekali tidak lebih lemah dari mereka. Untuk apa kita masih membuang-buang napas padanya? Potong saja kepalanya dan kita bisa mengklaim hadiahnya. Bandit pembunuh surga berteriak dengan kejam. Ada bekas luka yang memanjang dari kepala hingga ke lehernya, seolah-olah seseorang pernah membelah seluruh kepalanya. Kaisar Suci Namo memandang kelima pria itu dengan waspada saat pikirannya mulai berputar dengan cepat. Dia harus memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini dengan cepat. Ayo, bukankah ini Namo kecil? Wow, kenapa kamu mengalami saat-saat yang sangat buruk dan diburu oleh orang lain? Pada saat ini, Lin Fan keluar dari kehampaan dan melihat segala sesuatu yang terjadi di hadapannya dengan ekspresi terkejut. Wajah kelima bandit surga berubah menjadi merah saat mereka melihat ke arah kehampaan di atas. Kaisar Suci Namo sama terkejutnya saat dia menoleh. Itu kamu, nak. Ketika dia melihat bahwa orang yang datang adalah Lin Fan, Kaisar Suci Namo menghela nafas lega.
Bagus. Akhirnya, bantuan telah tiba. Namun, pemuda ini memanggilnya apa tadi? Namo kecil, aku akan mencari ayahmu. Sejak kapan anak ini berubah begitu kejam hingga berani memanggilku Namo kecil? Namo kecil, ada apa dengan sikapmu itu? Aku bukan, anak ini. Tolong panggil aku Raja Manusia Sialan. Lin Fan berkata dengan tidak senang. Satu lagi ras manusia. 5 bandit surga melihat ke arah Lin Fan dan menyeringai menyeramkan. Tidak kusangka keberuntungan kita akan sebaik ini bagi kita untuk bertemu dengan 2 makhluk ras manusia. Begitu kalian terbunuh, imbalannya pasti akan melampaui batas, tampan. Apa yang kalian? Lin Fan bertanya. Nak, sebaiknya kau berhati-hati sekarang. Semua orang ini adalah makhluk kuat di tingkat tertinggi. Mengejar bandit surga, membunuh bandit surga, mengguncang bandit surga, dan bandit surga iblis. 5 bandit surga menegakkan punggung mereka seolah-olah mereka sangat bangga dengan reputasi mereka saat ini. Hal ini terutama terjadi saat melihat ekspresi yang dikeluarkan oleh manusia yang datang kemudian. Itu membuat mereka merasa cukup baik. Itu adalah ekspresi ketakutan. Astaga, apakah kalian punya dendam dengan surga atau semacamnya? Mengejar, membunuh, mengguncang, dan bahkan iblis. Pembalasan macam apa yang kalian punya? Semua nama itu sial, murni sial. Kurang ajar, bandit mengejar surga tiba-tiba menjadi marah. Dia tidak menyangka manusia ini begitu berani. Nak, ayo bergabung. Kaisar Namosein tidak tahu seperti apa kekuatan Lin Fan saat ini. Tapi, dia tahu bahwa anak ini juga tidak terlalu lemah. Jika keduanya bergabung, kemungkinan mereka keluar dari kesulitan ini akan sangat besar. Aku menolak. Aku tidak suka caramu memanggilku. Jika kamu memanggilku sebagai raja, aku akan membantumu. Kalau tidak, kamu sendirian. Lin Fan mengangkat bahunya sambil berkata. Astaga, Kaisar Suci Namo tidak menyangka pemuda ini akan begitu terganggu dengan gelarnya saat ini. Untuk beberapa saat, dia benar-benar terdiam. Nak, sekarang bukan waktunya mengamuk. Kaisar Suci Namo berteriak dengan tergesa-gesa. Selamat tinggal, Namo kecil. Tanpa menoleh, Lin Fan bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Huff, kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Tidak semudah itu. Bandit mengejar surga meraung saat astral ki merobek kehampaan. Namun, yang membuat mereka heran, Lin Fan bahkan tidak repot-repot mengelak saat dia langsung melakukan gerakan itu. Dia kemudian berkomentar dengan nada tidak senang, kalian semua sebaiknya berhati-hati. Sekali aku menyerang, kalian semua pasti harus mati. Namo kecil, bagaimana pertimbangan kalian? Jika kalian tidak setuju, aku akan pergi sekarang, dan kamu bisa perlahan-lahan menyeretnya keluar bersama mereka. Kaisar Namosein merasakan jantungnya berdetak kencang saat ini. Dia tahu kekuatan bandit mengejar surga. Astral ki sebelumnya sangat tiada henti. Bahkan dia tidak akan bisa mengelak sama sekali. Tapi, tak disangka pemuda itu mampu menghadapinya hanya dengan tubuh fisiknya saja. Ini terlalu sakit. Raja manusia, mari kita bergabung. Kaisar Suci Namo tidak punya hal lain yang bisa dia katakan kepada Lin Fan, dan hanya bisa mengubah cara dia menyapanya. Ya, lebih seperti itu. Lin Fan terkekeh. Baiklah, kamu akan menangani 2 di antaranya. Jangan sampai kita berlarut-larut dalam pertempuran. Kita harus memikirkan cara untuk keluar dari kekacauan ini. Kaisar Namosein meraung. Kedua telapak tangannya mulai bersinar dengan cahaya terang. Sepertinya dia siap bertarung habis-habisan. Hais, tak disangka hanya 5 bandit ini yang bisa memaksamu sampai ke keadaan seperti itu. Sungguh menyedihkan melihatnya. Lihat saja aku. Lin Fan menggelengkan kepalanya saat dia melangkah keluar dan menamparkan dengan 1 telapak tangan. Bam, 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 titik. 5 bandit surga bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan ketika tubuh mereka meledak. Membunuh 5 dari mereka dengan 1 serangan telapak tangan adalah sesuatu yang cukup sederhana bagi Lin Fan saat ini. Ini, Kaisar Suci Namo hanya bisa menonton dengan rahang ternganga saat ini seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Bab 912, mencampur ribuan ras. Kamu, Kaisar Suci Namo terdiam sesaat. Pemandangan di hadapannya sedikit mengerikan. Kelima bandit surga itu sama sekali tidak lemah. Kalau tidak mungkin mereka bisa mendorongnya ke kondisi seperti itu. Tapi, siapa sangka orang ini, Lin Fan, mampu menamparkan kelima bandit surga itu sampai mati hanya dengan 1 telapak tangan. Itu sungguh mengerikan. Terhadap beberapa orang yang bukan siapa-siapa di negara bagian tertinggi ini, Lin Fan bahkan malas untuk menjatuhkan mereka. Belum lagi kegembiraan emosional, bahkan poin pengalaman dari membunuh mereka praktis tidak ada apa-apanya. Itu sama saja dengan membunuh semut. Ding, memperoleh segudang topeng transformasi. Setelah Lin Fan membunuh 5 bandit surga, sebuah topeng muncul yang membuat Lin Fan penasaran. Topeng transformasi segudang, mampu berubah menjadi makhluk hidup dari ribuan ras sesuai keinginan. Benda ini tidak banyak berguna. Pada awalnya, Lin Fan mengira ini mungkin hal yang bagus. Namun, setelah menggunakan sistem untuk memeriksa fungsi yang dimilikinya, Lin Fan merasa bahwa ini hanyalah omong kosong. Bagaimana kabarmu begitu kuat saat ini? Kaisar Namosein tersentak karena merasa sangat tidak percaya. Dulu ketika dia bertemu Lin Fan beberapa tahun sebelumnya, Kaisar Suci Namo tidak dapat menyangkal bahwa kekuatan pihak lain sudah lebih kuat dari miliknya.
Tapi meski begitu, kekuatannya tidak sampai seburuk ini. Bukannya aku kuat, hanya saja kamu lemah. Lin Fan membujuknya. Kaisar Suci Namo memandang Lin Fan tanpa berkata-kata, baiklah, baiklah. Baiklah, kamu sangat hebat sekarang, nak. Tapi sejujurnya, apakah makhluk dari ribuan ras ini telah meminum obat yang salah atau semacamnya? Kaisarmu di sini selalu menjaga diriku sendiri dan tidak pernah menimbulkan masalah. Kenapa mereka mengejar hidupku? Lin Fan mengangkat bahunya, iya, hanya karena kamu tidak membuat masalah, bukan berarti orang lain juga tidak membuat masalah. Sebelumnya ketika ada item legendaris yang turun atau yang lainnya, aku mencuri sejumlah besar item tersebut dari bawah hidung makhluk yang paling kuat itu. Saat Kaisar Suci Namo mendengar kata-kata Lin Fan ini, pikirannya meledak. Apa katamu? Kaulah yang menciptakan kekacauan ini. Kaisar Suci Namo tidak dapat memahaminya sama sekali. Sejak awal, tidak banyak ras manusia di dunia suci kuno, dan dia tidak melakukan apapun yang akan membuat siapapun iri padanya. Jadi, bagaimana dia bisa menjadi sasaran orang lain tanpa alasan? Tapi, sekarang setelah dia mendengar semua yang dikatakan Lin Fan, Kaisar Suci Namo akhirnya mengerti. Semua kekacauan itu diciptakan oleh anak ini. Apakah kamu bosan hidup? Tak disangka kamu berani mencuri barang-barang dari hadapan makhluk yang paling berkuasa. Pantas saja mereka semua sekarang memburu umat manusia. Jadi, itu semua diciptakan olehmu, nak. Kaisar Namo Sein berseru. Kaisar Suci Namo tiba-tiba menyadari bahwa pemuda ini terlahir sebagai pembuat onar. Dan tidak hanya itu, kekacauan yang ditimbulkannya jauh dari kata biasa. Meskipun dia tidak melakukan kontak langsung dengan makhluk yang paling berkuasa, dia tahu bahwa zaman telah berubah. Dan itu adalah perubahan yang mengerikan. Sejak dunia tanpa batas bergabung bersama, sejumlah besar makhluk kuat muncul entah dari mana. Seolah-olah semua jenius di masa lalu telah menembus segel terlarang dan meningkatkan kondisi kultivasi mereka, melonjak hingga ke atas. Apa yang bisa dicapai oleh tingkat surgawi ilahi tingkat 10, dewa abadi saat ini? Bahkan jika itu adalah negara bagian tertinggi, jumlahnya cukup banyak. Tekanan yang dirasakan Kaisar Namo Sein hari ini sangat besar. Setiap generasi akan memiliki talenta yang akan memimpin tren selama beberapa ratus tahun. Kadang-kadang, Kaisar Suci Namo merasa bahwa dia sudah semakin tua, dan hampir tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Apa yang kamu takutkan? Bukankah mereka hanya makhluk yang paling kuat? Jumlah makhluk paling kuat yang telah dibunuh oleh Yang Mulia sudah berjumlah 4. Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh. Dia sudah terbiasa dikejar. Sepertinya dia tidak takut pada mereka sekarang, bukan? Jika tentara datang, lawanlah tentara tersebut. Jika banjir datang, bangunlah bendungan. Jika mereka tidak bahagia, jangan lakukan itu. Siapa yang perlu dia takuti? Anda, Kaisar Suci Namo tidak ingin berkata apa-apa lagi, merasa bahwa pemuda ini sudah gila. Tidak disangka dia bahkan akan mengatakan bahwa dia bisa membunuh makhluk yang paling kuat. Itu hanya pembicaraan gila. Namun, sekarang setelah dia bertemu dengan pemuda ini, dia sebaiknya mendiskusikan rencana masa depan mereka juga. Saat ini, situasinya tidak begitu baik. Kaisarmu merasa kita tidak boleh berpisah. Akan lebih baik jika kita tetap bersatu. Kata Kaisar Suci Namo. Tidak perlu, aku tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Bagaimana kalau seseorang setua dirimu bisa pergi dan mencari permaisuri wanita saja? Jawab Lin Fan. Permaisuri wanita, di mana permaisuri wanita saat ini? Saat ini, Kaisar Suci Namo benar-benar membutuhkan beberapa mitra. Dunia luar terlalu sulit untuk dia tangani jika dia tidak memiliki beberapa rekan. Tidak terlalu yakin. Namun, menurutku permaisuri wanita pasti sedang mencari takdir pertemuannya sendiri. Siapa yang tahu, tingkat kultivasi permaisuri wanita mungkin lebih hebat daripada milikmu saat ini. Sejak dia bertemu permaisuri wanita sebelumnya, Lin Fan awalnya mengatur agar dia tinggal di dunia Xuan Huang. Belakangan, dia merasa itu tidak akan berhasil, dan memutuskan untuk pergi mencari pertemuan yang sudah ditakdirkannya. Menghadapi hal seperti ini, tentu saja tidak mungkin Lin Fan menentangnya. Lagi pula, jika seseorang tidak berusaha memperbaiki diri, yang ada hanya kematian yang menunggu mereka di dunia ini saat ini. Kaisar Suci Namo terdiam. Sebagai seorang kaisar, dia secara alami memiliki sikap arogan, dan tidak akan hanya duduk diam menunggu kematian. Tapi, tepat pada saat ini, Lin Fan mengerutkan kening, seseorang datang. Ayo sembunyi dulu. Ketika Lin Fan dan Kaisar Suci Namo bersembunyi di dalam kehampaan yang tak ada habisnya, sekelompok makhluk hidup muncul dari kejauhan. 5 bandit surga mengirimkan berita bahwa mereka telah menemukan seseorang dari ras manusia. Tapi, kemana perginya manusia itu? Tidak tahu. Bagaimana kalau kita pergi lebih jauh untuk memeriksanya? Baiklah. Sepertinya kita benar-benar dicari seperti buronan. Hari-hari selanjutnya mungkin akan sulit mulai sekarang. Lin Fan berkomentar. Itu sudah pasti sekarang. Setelah mencuri begitu banyak item dari wajah makhluk yang paling berkuasa, bagaimana kamu berharap mereka melepaskanmu? Kaisar Suci Namo menjawab dengan putus asa. Apa yang ingin kamu lakukan saat ini? Lin Fan mulai memikirkan ide. Jika hal ini terus berlanjut, mungkin akan sangat sulit untuk melanjutkan hal-hal yang ingin dia lakukan. Aku sedang bersiap untuk menuju ke bagian paling barat dari benua. Sejak dunia tanpa batas bergabung, ada banyak tempat rahasia baru yang bermunculan.
Aku bersiap untuk pergi ke sana dan mencobanya. Siapa tahu, aku mungkin akan pergi ke sana, dapat menemukan pertemuan yang ditakdirkan untukku sendiri. Kata Kaisar Suci Namo. Baiklah, kalau begitu, mari kita berpisah. Namun, aku tidak ingin mendengar kabar kamu dibunuh oleh siapa dan oleh siapa, oke? Lin Fan terkekeh. Horses Asteriste, kaisarmu dibunuh oleh seseorang. Selamat tinggal. Kaisar Suci Namo mendengus sebelum menyembunyikan auranya dan menyelam ke dalam kehampaan, terbang ke kejauhan. Ayah, situasi saat ini sepertinya tidak terlalu bagus. Lin Fan merenung, tenggelam dalam pikirannya. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak dapat memikirkan hal baik. Pada saat ini, Lin Fan sedang memegang topeng transformasi segudang di tangannya. Dia kemudian melihat kemana tujuan makhluk hidup sebelumnya. Untuk beberapa saat, dia terdiam. Tiba-tiba, mata Lin Fan berbinar saat bibirnya melengkung menjadi seorang gadis. Aku memahaminya. Kakak senior, manusia itu benar-benar hanya mencari kematian. Tak disangka dia bahkan berani menyinggung tuan tua. Seorang pria berpakaian glamor berkata dengan nada muram. Adik laki-laki, tidak peduli apa, manusia itu pernah sangat membantu ribuan ras. Namun, sekarang dia telah menyinggung tuan tua, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Selama kita bertemu dengannya, ayo kita jatuhkan dia, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan tuan tua saat kita kembali. Seorang pria yang mengenakan jubah hijau panjang tampak agak menyesal. Namun, ekspresinya segera berubah kembali. Selama mereka menangkap manusia itu, mereka akan menerima hadiah yang diberikan oleh tuan tua. Dulu ketika ras kuno masih menguasai dunia suci kuno, mereka tentu saja pernah mendengar berita tentang Raja Manusia. Namun meski begitu, apa gunanya sekarang? Dengan kembalinya tuan tua mereka dan berdirinya sekte ras mereka, kekuatan mereka meningkat pesat. Bahkan jika itu adalah ras kuno, mereka tidak lagi diganggu oleh mereka. Dan saat ini, semua tuan tua dari berbagai ras telah memberikan perintah mereka, bahwa tidak peduli siapapun yang dapat menangkap kembali manusia itu, mereka semua akan diberi imbalan yang besar. Karena itu, hanya ada satu harapan bagi semua makhluk dari ras yang berbeda saat ini, tangkap manusia. Entah itu Raja Manusia atau bukan, selama itu adalah seseorang dari ras manusia, mereka akan mendapat hadiah jika berhasil menangkap mereka dan kembali. Bagi makhluk hidup manapun, ini adalah misi yang menyegarkan. Namun, ras manusia sangat jarang ditemukan saat ini, bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Dua orang yang mereka kenal hanyalah permaisuri wanita dan Kaisar Suci Namo. Namun, mereka tidak mengetahui lokasi orang-orang tersebut. Kakak senior, coba lihat. Sepertinya ada sekelompok makhluk ras kuno di depan. Ayo kita bunuh mereka. Pada saat ini, sekelompok makhluk ras kuno sedang melakukan perjalanan melalui kehampaan dengan tergesa-gesa. Baiklah, karena kita tidak dapat menemukan manusianya, mari kita bunuh saja makhluk-makhluk ras kuno ini dan ambil barang-barang mereka untuk kita sendiri. Dulu, ras kuno selalu menindas kita. Sekarang saatnya kita membalas dendam. Bab 913, menyelinap ke Sekte Guntur. Saat ini, posisi ras kuno agak canggung. Di masa lalu, seluruh dunia suci kuno berada di bawah kendali mereka. Tapi sekarang setelah semua master tua dari berbagai ras telah bangkit dan mendirikan sekte mereka sendiri, mereka telah meningkatkan kekuatan semua ras secara keseluruhan. Meskipun ras kuno mungkin masih memiliki 3.000 dewa iblis, kekuatan mereka setara dengan ribuan ras lainnya saat ini. Lin Fan tetap bersembunyi di kehampaan dan menemukan bahwa makhluk hidup dari ras Guntur ini sebenarnya telah berkelahi dengan makhluk ras kuno. Tubuh sebenarnya dari makhluk-makhluk dari ras Guntur ini adalah petir, dan mereka memiliki kekuatan Guntur yang tak ada habisnya. Pemimpin makhluk ras Guntur khususnya sangat kuat. Tak disangka dia akan menjadi makhluk surgawi tingkat 10, Dewa Abadi. Dari kelihatannya, dia harus memegang posisi yang cukup baik dalam balapan Thunder. Metode makhluk yang paling kuat ini tidak diragukan lagi kuat. Dalam kurun waktu beberapa tahun yang singkat, ras-ras yang sangat lemah di masa lalu telah menemukan kekuatan mereka meningkat sedemikian rupa. Semua tuan tua ini adalah pendukung berbagai ras. Adapun seseorang seperti Kaisar Suci Namo, yang tidak memiliki dukungan siapapun, dia hanya bisa bergantung pada kekuatannya sendiri. Fakta bahwa dia bahkan bisa mencapai posisinya dalam kurun waktu beberapa tahun itu adalah sesuatu yang sudah cukup baik. Lei Ming, beraninya kamu mencoba membunuhku. Makhluk ras kuno yang bertarung dengan Lei Ming memiliki tubuh hangus saat ini, dengan sisa kekuatan guntur di tubuhnya. Terbukti, dialah yang lebih lemah dalam pertarungan ini. Haha, kenapa aku tidak berani? Kalian dari ras kuno sudah terlalu lama menindas kami. Sekarang tuan tua kami telah kembali, kami sudah kembali. Membunuh kalian adalah sesuatu yang sangat mudah saat ini. Lei Ming adalah salah satu murid dalam Sekte Guntur yang memiliki kedudukan cukup baik. Di dalam Sekte Guntur, ada cukup banyak murid yang memiliki tingkat surgawi-surgawi 10, kondisi budidaya Dewa Abadi. Faktanya, ada beberapa makhluk kuat dari negara tertinggi di sana. Lei Ming sangat yakin bahwa dia pasti akan mendapatkan warisan di tempat rahasia suatu hari nanti dan naik level ke tingkat tertinggi. Atau, mungkin dia bisa mendapatkan hadiah dari Tuan Tua, dan dengan demikian menerima pencerahan pribadi dari Tuan Tua untuk meningkatkan kondisi kultivasinya. Ketika ras kuno ini mengetahui bahwa dia bukan lagi tandingan Lei Ming, dia lari ke kejauhan tanpa berpikir dua kali.
Mencoba lari. Tidak ada tempat yang bisa kamu lari. Lei Ming tertawa dingin saat tubuhnya berubah menjadi sambaran petir yang menembus kehampaan. Kesempatannya adalah sekarang. Awalnya, Lin Fan masih memikirkan apa yang harus dia lakukan. Tapi, ketika dia melihat Lei Ming pergi sendirian, dia terkekeh dan diam-diam mengikuti di belakangnya dari dekat. Kalian dari ras Guntur akan mengalami kematian yang mengerikan. Tutup mulutmu. Berderak. Dengan sekali genggaman, Lei Ming mematahkan lehernya hanya dengan sedikit kekuatan, dan mulai mengambil barang-barangnya. Tidak buruk. Ada senjata Dao dan beberapa pil. Sepertinya semua ini cukup bagus untuk diberikan kepada adik-adik junior itu ketika aku kembali. Melihat barang milik ras kuno ini, Lei Ming masih cukup puas. Itu benar. Menurutmu itu benar-benar bagus juga. Pada saat ini, Lin Fan melayang diam-diam di belakang Lei Ming, seperti hantu. Lei Ming tercengang dan ingin melawan. Namun, dalam sekejap mata, dia diseret ke surga Lin Fan. Siapa kamu? Apa yang kamu coba lakukan? Ketika Lei Ming melihat tempat yang tidak diketahui ini, dia panik menghadapi kejutan ini. Kau adalah Raja Manusia Sialan. Tapi, ketika dia melihat Lin Fan, wajahnya berubah. Setelah itu, seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu, dan tertawa terbahak-bahak, Raja Manusia Sialan, apa yang kamu lakukan di sini? Kami semua dari ras Guntur sangat menghormatimu. Saat ini, Lei Ming seperti orang yang telah berubah, dengan sikap yang sangat berbeda dan sangat hormat. Seolah-olah Lin Fan adalah pahlawan terhebat di hatinya sepanjang waktu. Jika bukan karena fakta bahwa Lin Fan mengetahui situasi saat ini di antara ribuan ras, dia mungkin benar-benar tertipu oleh orang ini. Cahaya pemurnian Buddha Agung. Lin Fan mengangkat jarinya saat cahaya Buddha menyelimuti Lei Ming sepenuhnya. Sepotong sampah seperti ini adalah seseorang yang bisa dimurnikan Lin Fan dalam sekejap. Saat ini, rencananya adalah menyelinap ke Sekte Guntur dan menyembunyikan identitasnya sebagai manusia. Jika dia memiliki kekayaan besar dan mampu membunuh ras Tuan Tua Guntur, itu pasti akan menjadi hadiah yang luar biasa. Karena mereka ingin menimbulkan masalah bagi Yang Mulia harus mengambil inisiatif dan bermain-main dengan mereka sebentar. Lin Fan mengenakan topeng transformasi segudang di wajahnya. Dengan itu, fitur wajahnya mulai berubah saat dia menjadi mirip dengan Lei Ming. Pada saat yang sama, dia mengekang auranya dan mengubahnya. Bahkan jika makhluk yang paling kuat sedang berdiri tepat di depan wajahnya saat ini, mereka tidak akan bisa mengatakan bahwa ini adalah penyamaran dari manusia terkutuk itu. Anak ini telah mempelajari cukup banyak keterampilan. Agar tidak menimbulkan cegukan, Lin Fan mengambil alih semua keterampilan mistik dan rune dari Lei Ming, dan melemparkan semuanya ke dalam tubuhnya. Tapi, keterampilan seni bela diri mistik ini hanyalah keterampilan biasa, dan bukanlah sesuatu yang sangat kuat. Ding, mempelajari telapak tangan Guntur Yang. Ding, mempelajari gerakan halilintar. Ketika Lin Fan keluar dari Firdausnya, dia memeriksa pakaiannya. Tidak ada masalah. Dia adalah Lei Ming saat ini, seorang murid dengan posisi tertentu di Sekte Guntur. Tuan tua dari ras Guntur, kamu ingin mengadu dirimu dengan Yang Mulia. Kalau begitu, kamu tidak bisa menyalahkan Yang Mulia karena telah membunuhmu. Perlombaan Guntur hari ini telah menyebabkan Lin Fan merasa sangat kecewa. Ayahmu selalu baik hati padamu dan membantumu bertarung melawan ras kuno. Tapi wow, sekarang setelah Anda mendapat dukungan, Anda memutuskan untuk meninggalkan yang sebenarnya. Ini adalah sesuatu yang menghancurkan hati Lin Fan sepenuhnya. Kakak senior, apakah ras kuno itu sudah mati? Pada saat Lin Fan kembali, beberapa murid Sekte Guntur lainnya telah membunuh semua makhluk ras kuno lainnya. Ya, itu hanyalah makhluk ras kuno yang kecil. Karena kita tidak dapat menemukan jejak manusia itu, mari kita kembali dulu. Jawab Lin Fan. Dengan itu, Lin Fan dan yang lainnya terbang menuju Sekte Guntur. Ketika mereka tiba di wilayah Sekte Guntur, Lin Fan terpana dengan pemandangan di depannya. Petir yang sangat tebal jatuh dari langit. Dan di dalam petir ini, terdapat serangkaian bangunan satu demi satu, tampak megah dan megah. Jika bukan karena dia menyaksikan ini dengan matanya sendiri, Lin Fan akan sulit percaya bahwa ada orang yang bisa membuat sekte dalam sambaran petir. Tapi, ketika dia memikirkan tentang kekuatan yang dimiliki oleh ras Tuan Tua Guntur, semuanya masuk akal. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk terkuat itu. Jika dia ingin mengunci petir selamanya, itu jelas semudah meminum air. Setelah dia melangkah ke dalam petir, sedikit kekuatan guntur meresap ke dalam tubuh Lin Fan. Seolah-olah ini digunakan untuk memeriksa apakah dia adalah seseorang dari ras Thunder. Namun, bagi Lin Fan, semua ini tidak penting. Bahkan jika makhluk terkuat berdiri di hadapannya saat ini, dia tidak akan bisa menemukan apapun. Tak perlu dikatakan lagi, hal yang sama juga terjadi pada kekuatan guntur yang kecil ini. Saat Lin Fan mendarat, sebuah suara tidak ramah terdengar. Ah! Kakak muda Lei, kamu kembali dengan tangan kosong. Sepertinya kamu gagal menemukan manusia itu. Namun, bukan berarti kakak laki-lakimu di sini ingin memomelimu, tapi tahukah kamu bahwa makhluk ras manusia sangat sulit ditemukan? Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa mencari mereka? Seorang pria muda dengan tulisan petir di dahinya berkomentar dengan acuh tak acuh. Namun, ada sedikit nada meremehkan dalam nada bicaranya. Pada saat yang sama, ada beberapa murid lain yang mengikuti pemuda ini.
Sama seperti bintang yang mengorbit sebuah planet, mereka mengelilingi Lei Ming di tengahnya. Melalui Lei Ming, Lin Fan mengetahui semua yang perlu dia ketahui tentang latar belakang pria di hadapannya ini. Ini adalah Lei Wanshan, seorang pria yang kekuatannya sedikit di atas Lei Ming. Tentu saja, posisinya juga sedikit di atas Lei Ming. Namun, dia selalu berebut kekuasaan dengan yang terakhir. Sejak Tuan Tua kembali dan menciptakan Sekte Guntur, secara alami ada perebutan kekuasaan di dalam sekte tersebut. Kenapa? Apakah kamu berhasil menangkap manusia, Lei Wanshan? Lin Fan membalas pertanyaan itu dengan jijik. Dengan ini, para murid yang mengelilinginya dapat mengetahui ketegangan di antara mereka berdua. Di dalam hati mereka, mereka secara alami mengetahui perselisihan antara kakak senior Lei Ming dan kakak senior Lei Wanshan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kakak senior Lei Ming benar-benar berani melontarkan bantahan atas kata-kata kakak senior Lei Wanshan. Bab 914, terlalu mendominasi. Lei Wanshan tercengang saat ini. Tidak disangka Lei Ming ini berani bertarung demi keunggulan bersamanya. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Di masa lalu, dia selalu menghina yang terakhir dengan sinis. Namun, Lei Ming sangat pandai dalam menoleransi, dan biasanya mengabaikannya. Tapi, semua yang terjadi hari ini sangat mengejutkannya. Para murid di belakang Lin Fan sama-sama terkejut. Mereka menyadari bahwa kakak senior Lei Ming tampak agak berbeda hari ini. Sepertinya sikapnya semakin kuat. Lei Ming, sepertinya kamu meminta pertarungan yang bagus denganku di arena, bukan? Lei Wanshan bertanya sambil tertawa dingin. Arena Sekte Guntur adalah tempat para murid dapat menyelesaikan perselisihan mereka. Siapapun yang menang bisa mengambil alih segalanya dari partai lain. Lei Wanshan sudah lama berniat untuk menghadapi Lei Ming di arena, sehingga dia bisa menginjak-injak Lei Ming dengan keras di bawah kakinya. Tapi, pemuda ini terlalu pandai bertahan, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Namun hari ini, Lei Wanshan akhirnya memanfaatkan kesempatan itu. Dia menyadari bahwa pemuda ini tampak sedikit berbeda hari ini. Melihat pemandangan ini, semua murid di sekitarnya mulai berdiskusi dengan berbisik. Sepertinya kakak senior Lei Ming akhirnya selesai menoleransi kakak senior Lei Wanshan. Kakak senior Lei Wanshan selalu mengejek agar kakak senior Lei Ming naik ke arena. Sepertinya pertarungan hari ini pasti tidak bisa dihindari. Namun, kekuatan kakak senior Lei Wanshan sedikit lebih kuat daripada kakak senior Lei Ming. Aku rasa kakak senior Lei Ming tidak akan menerima tantangan kakak senior Lei Wanshan untuk bertarung. Sulit untuk mengatakannya. Para murid sibuk berdiskusi. Beberapa dari mereka optimis terhadap Lei Ming, sementara yang lain optimis terhadap Lei Wanshan. Kakak senior Lei Wanshan ini hanya membuatmu kesal. Kamu tidak boleh tertipu oleh tipuannya. Para murid di belakang Lin Fan berbisik pelan. Mereka berada di pihak yang sama dengan kakak senior Lei. Oleh karena itu, mereka tentu saja tidak ingin melihat kakak senior Lei dimakan oleh Lei Wanshan. Meskipun niat Lin Fan untuk datang ke Sekte Guntur kali ini adalah untuk menjadi mata-mata, saat ini, ada sepotong kecil sampah yang mencoba naik ke atas kepalanya. Apakah ini bisa ditoleransi? Jawabannya adalah, tidak duh. Lei Ming, pergilah ke arena jika kamu punya nyali. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil nyawamu. Kakak seniormu di sini hanya akan membiarkanmu berbaring. Lei Wanshan terus mengejek sambil tertawa dingin. Tiba-tiba, Lin Fan muncul tepat di hadapan Lei Wanshan. Tidak apa-apa, kita tidak perlu pergi ke arena. Tempat ini cukup. Dengan itu, Lin Fan menamparkan telapak tangannya saat kekuatan guntur berkumpul di telapak tangannya. Itu adalah telapak tangan guntur yang bam, bahkan sebelum seruan penonton usai, sesuatu yang mengejutkan mereka terjadi. Lei Wanshan terjatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Sidik jari di wajahnya saat ini sangat mencolok. Mata Lei Wanshan, yang jatuh ke tanah, bersinar karena ketidakpercayaan. Dia tidak mengira orang ini akan benar-benar menyerang. Dan, tidak disangka dia tidak menahan kekuatannya sama sekali. Pada saat ini, hati Lei Wanshan terbakar amarah yang tak ada habisnya. Bam, Lin Fan menginjak wajah Lei Wanshan dengan kakinya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dulu, aku hanya tidak ingin terlalu perhitungan denganmu, namun kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa memanjat semuanya, di atas kepalaku. Mulai sekarang, akulah bos di sini. Kamu sebaiknya berperilaku baik demi ayahmu, dasar brengsek. Lin Fan benar-benar mengesankan saat ini. Pertama, itu adalah serangan telapak tangan, dan selanjutnya, cap yang membuat Lei Wanshan terinjak seluruhnya di bawah kakinya. Semua murid yang menyaksikan ini merasakan jantung mereka berdetak kencang. Di mata mereka, ini terlalu menakutkan. Pada saat ini, tidak ada satupun suara yang muncul di seluruh tempat. Semua orang membeku. Lin Fan bertepuk tangan ke atas dan ke bawah, menandakan bahwa dia sudah selesai dengan masalah ini. Dia kemudian menginjak wajah Lei Wanshan dan berjalan mendekatinya bahkan tanpa meliriknya satu kali pun. Murid yang tak terhitung jumlahnya memusatkan pandangan mereka pada Lin Fan. Mereka menyadari bahwa kakak senior Lei Ming terlalu kejam hari ini. Di saat yang sama, bukankah dia terlalu kuat? Pada saat ini, Lin Fan berhenti. Dia merasa karena ini adalah pertama kalinya dia berada di sini, dia harus memberikan sedikit sesuatu kepada semua orang ini. Lagi pula, jika dia bisa mempercayai hati mereka, akan mudah untuk menangani masalah di masa depan. Kali ini ketika aku keluar,
aku bertemu dengan beberapa makhluk ras kuno. Pil-pil ini ada di sini, kalian dapat membaginya di antara kalian sendiri. Lin Fan menyapu dengan jubahnya, dan serangkaian pil yang bersinar dengan cahaya saleh menyembur keluar sebelum mendarat di telapak tangan para murid di sekitarnya. Ketika para murid melihat ramuan ini, mereka semua sangat emosional. Terima kasih, kakak senior Lei Ming. Lin Fan mengangguk setuju. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia terus berjalan maju. Pada saat ini, meskipun para murid yang menyaksikan itu mungkin terkejut dengan perilaku kejam kakak senior Lei Ming, mereka bahkan lebih terpesona oleh pil yang ada di telapak tangan mereka saat ini. Meskipun ras Thunder sudah mendapat dukungan dari mereka sendiri, ini tidak berarti bahwa semua kekuatan mereka telah ditingkatkan. Hidup kakak senior Lei Ming. Semua murid yang memihak Lei Ming bersorak. Lei Wanshan, yang terbaring di tanah, merasa seolah-olah dia baru saja mengalami penghinaan yang tak ada habisnya. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak terbatas. Lei Ming, beraninya kau bertarung di sini. Tetua dari Balai Disiplin tidak akan melepaskanmu. Saat ini, Lei Wanshan benar-benar marah. Dia merasa seolah-olah dia baru saja kehilangan seluruh wajahnya di sini. Dia bisa melihat ekspresi ejekan dari mata para murid di sekitarnya. Itu adalah ejekan terhadap dirinya sendiri. Lei Ming, kamu pasti akan mati dengan cara yang mengenaskan. Tetua Aula Disiplin pasti akan meminta ganti rugi untukku. Wajah Lei Wanshan mengancam saat dia berteriak. Ketika beberapa murid melihat ekspresi mengancam itu, mereka ketakutan sesaat. Di mata mereka, kakak senior Lei Wanshan terlihat sangat menakutkan saat ini. Lin Fan berhenti pada saat ini, lalu menoleh dan menatap Lei Wanshan, apa yang baru saja kamu katakan? Hahaha, apa kamu takut sekarang? Sudah kubilang, kamu harus membayar harga untuk bertarung di tempat ini. Lei Wanshan terus mengaum dengan nada mengancam. Lin Fan menghela nafas. Tapi, di detik berikutnya, dia sudah muncul di hadapan wajah Lei Wanshan. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Lei Wanshan terkejut. Apa yang aku coba lakukan? Kamu tahu, pada awalnya, aku bahkan berpikir untuk membiarkan ini berlalu. Tapi karena kamu ingin menimbulkan masalah bagi Yang Mulia, maka aku akan meninggalkanmu dengan kenangan abadi. Bam! Lin Fan mengangkat kakinya dan menginjak wajah Lei Wanshan. Bam! Bam! Suara hentakan terdengar satu demi satu. Di saat yang sama, tangisan tragis Lei Wanshan terdengar di mana-mana. Ketika murid-murid di sekitarnya melihat hal ini, wajah mereka juga tercengang. Mereka menyadari bahwa kakak senior Lei Ming tampak sedikit mengamuk hari ini, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Adapun Lin Fan, apa yang ingin dia lakukan adalah menyebabkan keributan di dalam sekte guntur. Lei Ming, aku pasti akan membunuhmu. Lei Wanshan melolong. Namun, setiap momen yang berlalu terukir jauh di dalam hatinya, menyiksa kondisi mentalnya. Saya akan menyambut Anda untuk mencobanya kapan saja. Lin Fan sangat kejam saat ini saat dia menginjak hingga wajah lawannya rusak total. Sosoknya yang kejam dan mengesankan itu terukir di hati semua murid di sekitarnya. Di mata mereka, kakak senior Lei Ming adalah seseorang yang sangat mengesankan saat ini. Ketika Lei Wanshan akhirnya terbaring tak bernyawa, Lin Fan menarik kembali kakinya. Sampah. Dia memandang rendah Lei Wanshan sebelum meninggalkan tempat itu. Grup, suara semua orang yang menelan ludah mereka muncul bersamaan. Bagi para murid yang menyaksikan, pemandangan sebelumnya mirip dengan palu raksasa yang menghantam hati mereka dengan kejam. Di mata mereka, ini memang terlalu mendominasi. Dia begitu mendominasi hingga hampir bisa terbang ke surga. Saat itu, Lei Wanshan berjuang untuk berdiri. Hatinya dipenuhi dengan amarah yang tak ada habisnya yang akan menembus atap sementara wajahnya muram melebihi apapun. Sialan. Menurut ingatan Lei Ming, Lin Fan secara alami tahu di mana dia berada saat ini. Dia sedang memikirkan bagaimana dia harus menjungkirbalikkan seluruh sekte guntur. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya metode apa yang bisa dia gunakan untuk membunuh Tuan Tua Guntur dengan kejam juga. Bab 915, Jalan untuk Mendominasi Sekte Guntur. Dari ingatan Lei Ming, Lin Fan tahu bahwa ada banyak faksi dalam Sekte Guntur. Dari jumlah tersebut, hanya Aula saja yang berjumlah ratusan. Kekuatan Aula ini sangat luar biasa, dan secara praktis mereka membagi seluruh makhluk hidup ras Guntur. Di antara mereka, ada 10 Aula yang terkuat. Lei Wanshan ini adalah seseorang dari Balai Disiplin. Adapun Lei Ming, dia hanyalah bagian dari orang biasa yang tidak berafiliasi dengan Aula manapun, dan hanya murid biasa sekte tersebut. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan Tuan Tua Guntur ini? Memikirkan bahwa dia akan menciptakan sekte Guntur namun membiarkannya pada nasibnya sendiri tanpa merasa terganggu sama sekali. Mungkinkah ada rahasia besar yang tersembunyi di balik semua ini? Ketika sekte Guntur pertama kali diciptakan, semua aula ini sudah ada. Namun, tidak ada seorang pun yang berkuasa atas mereka. Berdasarkan kehendak Tuan Tua Guntur, yang kuat secara alami mengambil posisi teratas. Dengan demikian, kelompok pertama makhluk kuat secara alami menduduki aula, dan mulai merekrut makhluk kuat mereka sendiri sebelum bersaing dengan aula lainnya. Lin Fan punya rencana besar di benaknya. Lei Ming, sepertinya aku hanya bisa melakukan ketidakadilan padamu. Agar Lin Fan menyembunyikan identitasnya lebih dalam, dia hanya bisa memikirkan satu rencana. Itu baginya untuk merebut garis keturunan Lei Ming sebagai seseorang dari ras Guntur.
Itu untuk mencegah dia ditemukan oleh Tuan Tua Guntur di masa depan atau semacamnya. Sama seperti menarik sutra dari kepompong, satu sungai garis keturunan yang panjang ditarik keluar dari tubuh Lei Ming dan berpindah ke milik Lin Fan. Pada saat yang sama, Lin Fan menekan garis keturunannya sendiri jauh di dalam tubuhnya. Baiklah, ini jauh lebih aman sekarang. Sekarang aku memiliki garis keturunan ras Guntur di tubuhku, bahkan jika makhluk paling kuat membelah tubuhku, mereka tidak akan bisa mendeteksi identitasku. Setelah Lei Wanshan diberi pelajaran oleh Lei Ming, tentu saja kemarahannya tidak mungkin hilang. Aula disiplin, kakak senior Wanzun. Saat ini, Lei Wanshan bersujud di tanah bahkan tanpa berani mengangkat kepalanya. Dan itu karena yang duduk di depannya adalah wakil kepala balai, Lei Wanzun. Angkat kepalamu. Suara Lei Wanzun dipenuhi dengan otoritas yang tak seorang pun berani menentangnya. Kakak senior, Lei Wanshan mengangkat kepalanya, dengan wajah penuh amarah. Ada apa dengan wajahmu? Siapa yang melakukan ini padamu? Ketika Lei Wanzun melihat wajah Lei Wanshan yang seperti kepala babi saat ini, dia juga sedikit terkejut. Lei Wanshan adalah makhluk surgawi tingkat 10, dewa abadi yang menyatakan makhluk kuat. Cedera apapun akan segera pulih. Tapi, sepertinya ada kekuatan misterius yang mengalir di wajahnya, yang mencegah pembengkakannya mereda. Murid yang tidak terafiliasi itu, Lei Ming, yang melakukan ini. Mohon ganti rugi untukku, kakak senior Wanzun. Jawab Lei Wanshan. Kamu benar-benar tidak ada artinya. Memikirkan bahwa kamu akan ditekan oleh seorang murid yang tidak terafiliasi. Jika bukan karena fakta bahwa kita memiliki hubungan darah, siapa yang tahu di mana kamu akan mati sejak lama? Lei Wanzun mendengus. Lei Wanshan menunduk dan tidak menjawab. Dia dan Lei Wanzun bersaudara, memiliki ayah yang sama dan ibu yang berbeda. Namun, kakak laki-lakinya ini jauh lebih kuat darinya, dengan budidaya negara bagian tertinggi. Dulu ketika mereka masih ditindas oleh ras kuno, kakak laki-lakinya telah menjadi salah satu makhluk luar biasa dalam ras Guntur. Kemudian, ketika Tuan Tua kembali dan membuat ras kuno mundur, kakak laki-lakinya ini telah meroket lebih jauh lagi dalam hal kekuatan. Hanya dalam waktu beberapa tahun, dia sekarang menjadi salah satu makhluk terkuat di seluruh sekte Guntur. Baiklah, pergi dan mundur sekarang. Besok, pergilah bersama orang-orang kita dari aula disiplin dan tangkap kembali Lei Ming ini. Lei Wanzun berkomentar. Ya, terima kasih, kakak senior Wanzun. Lei Wanshan bersujud, hatinya penuh rasa syukur dan gembira saat ini. Selama kakak laki-lakinya mengambil tindakan, Lei Ming itu tidak lebih dari mainan di tangan Lei Wanshan. Berita tentang Lei Wanshan yang ditindas di wilayah murid-murid yang tidak terafiliasi menyebar seperti api. Bagi beberapa orang yang bertanggung jawab atas aula, Lei Wanshan hanyalah anak kecil. Namun, bagi beberapa aula, ini adalah sesuatu yang cukup menjadi berita. Salah satu aula yang paling banyak berkonflik dengan aula disiplin, Aula Guntur Suci, sedang gempar besar saat ini. Apa latar belakang pria Lei Ming ini? Tiba-tiba, seorang wanita yang mengenakan jubah putih dengan lambang petir duduk dengan tenang di dalam aula utama. Wanita ini memiliki kecantikan yang mempermalukan seluruh dunia. Dia memiliki sosok yang sempurna, dengan setiap gerakannya, udara akan berderak dengan garis-garis kecil petir ungu. Ini adalah guru suci dari Aula Guntur Suci. Guru suci, Lei Ming ini adalah salah satu murid yang tidak terafiliasi. Tingkat kultivasinya berada pada tingkat surgawi ilahi 10, tingkat dewa abadi. Biasanya, dia tidak menonjolkan diri dan telah diejek oleh Lei Wanshan berkali-kali. Namun, ketika dia kembali dari dunia luar kali ini, seolah-olah karakternya telah berubah sepenuhnya, dan segera menekan Lei Wanshan. Saya kira Lei Wanshan pasti sudah pergi ke aula disiplin untuk mengajukan keluhan sekarang. Wanita yang berbicara ini adalah murid langsung dari guru suci. Meskipun kondisi kultivasinya juga berada pada tingkat surgawi ilahi 10, kondisi dewa abadi, aura yang dia pancarkan jauh lebih kuat daripada aura Lei Wanshan. Meski berada pada kondisi kultivasi yang sama, jika mereka berkelahi, kemungkinan besar Lei Wanshan akan dibunuh olehnya. Besok, bawalah beberapa orang bersamamu dan carilah Lei Ming itu agar dia bergabung dengan Aula Guntur Suci. Perintah Guru Suci. Guru Suci, Balai Disiplin tidak akan membiarkan murid ini pergi. Jika kita membawanya ke bawah kita, bukankah? Lei Qingxuan merasa sedikit khawatir. Bibir merah segar dari Guru Suci meringkuk menjadi seringai, siapapun yang ingin dihukum oleh Balai Disiplin, Balai Guntur Suci saya ingin melindunginya. Karena Lei Ming ini berani membalas, ini berarti bahwa dia punya nyali. Sebaiknya aku mengikatnya dan memintanya melayani Aula Guntur Suci kita. Ya, Guru Suci. Qingxuan menganggukkan kepalanya. Hari berikutnya, Lin Fan belum tidur sepanjang malam karena dia sedang menyusun strategi. Sekte Guntur ini sedikit berbeda dari yang dia bayangkan. Namun, fakta bahwa Tuan Tua Guntur sama sekali tidak tertarik dengan kejadian di Sekte Guntur memungkinkan dia untuk mengambil satu kesempatan. Makhluk kuat yang memiliki kekuatan secara alami akan menekankan status. Jika itu masalahnya, Yang Mulia akan menggunakan metode kekerasan untuk menjatuhkan mereka semua dan membuat kekacauan besar bagi Tuan Tua Guntur. Hehehe, Lei Ming, dasar brengsek, pergilah ke ayahmu. Pada saat ini, raungan marah muncul dari luar. Lei Wanshan sedang berdiri di sana dengan punggung melengkung dalam kebanggaan dan kesombongan saat dia berteriak ke arah rumah. Kali ini,
Lei Wanshan telah melahirkan kakak-kakak seniornya dari aula disiplin. Jika Lei Ming berani membalas, mereka hanya akan menghancurkannya. Tapi, jika dia menyerah begitu saja, Lei Wanshan pasti akan mengambil kesempatan untuk menyiksa orang terkutuk ini. Kejadian kemarin adalah sesuatu yang Lei Wanshan tidak akan pernah lupakan. Ada banyak murid yang tidak terafiliasi berkumpul di sekitarnya. Ketika mereka melihat Lei Wanshan tampil bersama saudara-saudara senior dari aula disiplin, hati mereka semua melonjak. Meskipun ada banyak aula di dalam Sekte Guntur, kekuatan aula disiplin bisa dibilang merupakan salah satu yang terbaik. Tidak banyak yang bisa melawan mereka, karena mereka adalah eksistensi yang sombong di seluruh Sekte Guntur. Lin Fan mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Apa yang kamu teriakkan? Apakah kamu lupa tentang hukuman kemarin? Lin Fan segera keluar dari pintu. Persetan dengan aula disiplin ini dan yang lainnya. Lin Fan sama sekali tidak merasa terganggu oleh mereka. Huff, Lei Ming, kali ini, kakak-kakak senior dari aula disiplin ada di sini. Aku ragu kamu punya keberanian untuk melawan kami. Sebaiknya kamu ikut dengan kami dengan patuh. Lei Wanshan menggonggong dengan nada dingin. Lin Fan melihat orang-orang di belakang Lei Wanshan. Banyak negara budidaya yang buruk. Surgawi ilahi, lemah. Namun, dengan nama besar aula disiplin, para murid Sekte Guntur benar-benar tidak berani melawan mereka. Sepertinya aku bersikap terlalu lunak padamu kemarin. Hari ini, aku akan membuatmu mengingatnya dengan lebih jelas. Lin Fan terkekeh, sama sekali tidak terpengaruh oleh aula disiplin. Ketika murid-murid di sekitarnya melihat ini, hati mereka berdebar kencang. Apakah kakak senior Lei Ming berpikir untuk bertarung dengan balai disiplin? Apakah kamu sudah makan isi perut macan tutul atau semacamnya? Ketika Lei Wanshan melihat bagaimana Lei Ming berniat membalas, dia segera berteriak. Ini adalah kakak-kakak senior dari aula disiplin. Apakah orang itu punya nyali untuk melawan mereka? Wei, Lin Fan terkekeh, tidak terpengaruh sedikit pun. Hentikan itu sekarang. Pada saat ini, suara wanita terdengar. Ketika Lei Wanshan melihat siapa yang datang, matanya bersinar dengan tatapan aneh. Kenapa para wanita jalang dari Holy Thunder Hall ada di sini? Bab 916, dilepaskan sepenuhnya. Itu kakak senior King Xuan dari aula Guntur Suci. Meskipun sebagian besar anggota aula Guntur Suci adalah perempuan, mereka sangat sombong. Apa yang mereka lakukan di sini? Mereka tidak mungkin berada di sini untuk kakak senior Lei Ming, bukan? Hush, kecilkan volume suaramu. Mari kita tunggu dan lihat saja. Semua murid di sekitarnya sangat penasaran. Bagi mereka, situasi yang terjadi tampak sedikit rumit. Pada saat ini, pemimpin wanita memiliki aura yang tenang. Namun, dari sisi matanya, seseorang dapat melihat tatapan tajamnya. Tubuhnya yang melengkung dan tegas menarik perhatian semua orang yang hadir. Tapi, sebagian besar, mereka tidak berani terlalu banyak melongo melihat tubuhnya. Lagi pula, tatapan tajam yang dimilikinya terlalu intens. King Xuan berjalan di jalan yang lurus dan diikuti oleh 4 wanita lainnya. Wajah para wanita ini dingin seolah-olah mereka terlalu superior untuk dipedulikan siapapun. Berhenti, King Xuan memandang Lei Ming dengan tatapan agak penasaran. Dia bertanya-tanya kartu truf macam apa yang dipegang Lei Ming agar dia berani melawan aula disiplin sendirian. King Xuan, apa yang dimaksudkan oleh aula Guntur Suci dengan melakukan ini? Lei Wanshan bertanya langsung. Jika ini terjadi pada waktu normal, dia tentu saja tidak akan berani menyinggung perasaannya. Namun, sekarang dia mendapat dukungan dari balai disiplin, sepertinya dia tidak perlu takut, bukan? Meskipun aula Guntur Suci mungkin kuat, namun aula itu selalu disimpan di aula disiplin. Tuan Suci saya telah menjelaskan bahwa Lei Ming ini akan berada di bawah perlindungan aula Guntur Suci. Misi King Xuan menuju ke sini kali ini adalah merekrut Lei Ming ke aula Guntur Suci. Saat Lei Wanshan mendengar ini, dia langsung terkejut, agak tidak percaya. Apa sebenarnya yang berbeda dari Lei Ming ini sehingga dia menarik perhatian aula Guntur Suci? Dan terlebih lagi, meminta King Xuan datang secara pribadi untuk merekrutnya ke dalam aula Guntur Suci. Jika Lei Ming bergabung dengan aula Guntur Suci sekarang, bukankah rencananya untuk menghancurkannya dengan kejam akan sia-sia? Orang ini adalah seseorang yang diinginkan oleh balai disiplin. Apakah balai Guntur Suci sedang mencoba mengadu diri dengan balai disiplin sekarang? Lei Wanshan berteriak. King Xuan tersenyum tipis tanpa mundur sama sekali, orang ini sekarang berada di bawah perlindungan aula Guntur Suci milikku. Apakah aula disiplin Anda bermaksud mengadu domba dirimu dengan aula Guntur Suci? Mata Lei Wanshan bersinar dengan amarah yang tak ada habisnya. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Jika ini adalah aula lainnya, Lei Wanshan tentu saja tidak akan merasa takut sedikit pun. Tapi, mengingat situasi saat ini, tidak mungkin dia bisa berbuat apa-apa. Ketika Lin Fan melihat situasi di hadapannya, dia tertawa juga. Apa yang sedang dipikirkan oleh balai Guntur Suci ini? Mereka semua berbicara seolah-olah Yang Mulia telah setuju untuk bergabung dan yang lainnya. Namun, bagi beberapa murid di sekitarnya, mereka hanya bisa memandang Lei Ming dengan iri. Mereka benar-benar cemburu dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Ini adalah aula Guntur Suci. Jika seseorang disukai oleh Holy Thunder Hall, statusnya pasti akan meroket. Awalnya, ketika mereka melihat aula disiplin tiba, mereka tentu mengira ini akan menjadi tragedi bagi kakak senior Lei Ming. Tapi,
Siapa sangka Aula Guntur Suci akan turun tangan untuk melindunginya. Keberuntungan kakak senior Lei Ming terlalu bagus, bukan? Lei Ming, Tuan Suci saya sangat menghormati Anda. Bagaimana kalau bergabung dengan Aula Guntur Suci? King Xuan memandang Lin Fan bertanya. Menurut pendapat King Xuan, dia merasa bahwa orang di depan matanya pasti akan sangat emosional dan bersyukur melebihi kata-kata setelah mendengar undangannya. Lagi pula, bisa bergabung dengan Aula Guntur Suci adalah peristiwa yang menggembirakan, sama saja dengan pencapaian surga bagi para murid yang tidak terafiliasi ini. Selama mereka bergabung dengan Aula Guntur Suci, tidak ada yang berani menimbulkan masalah bagi mereka di Sekte Guntur sejak saat itu. Dan, bahkan jika mereka mendapat masalah, Aula Guntur Suci akan mampu melindungi mereka dari masalah tersebut. Hal ini terutama terjadi pada kesempatan khusus ini di mana dia direkrut secara pribadi oleh Guru Suci sendiri. Ini adalah suatu keberuntungan yang luar biasa di mata semua murid yang tidak terafiliasi. King Xuan melihat ekspresi Lin Fan, menunggu murid yang tidak terafiliasi ini meledak kegirangan. Namun lambat laun, dia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak masuk akal. Satu-satunya hal yang dia lihat adalah sikap acuh tak acuh saat dia berkata, ada apa dengan Aula Guntur Suci ini? Tidak bergabung. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Lin Fan, semua murid di sekitarnya benar-benar tercengang, seolah-olah mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Apa yang baru saja dia katakan? Apa benda Aula Guntur Suci ini? Semua orang yang hadir saat ini merasa seolah-olah mereka salah dengar. Bagaimana mungkin ada orang yang menolak bergabung dengan Holy Thunder Hall? Kurang ajar, King Xuan tidak menyangka Lei Ming ini begitu berani. Karena tidak dapat menahannya, dia menyentakkan pergelangan tangannya dan cambuk panjang yang terbuat dari guntur dan berisi niat membunuh ditebas. Jangan terburu-buru sekarang, enyahlah ke satu sisi. Lin Fan segera menerima cambuk petir di tangannya. Dengan menggunakan sedikit kekuatan, dia menyebabkan seluruh cambuk menghilang. King Xuan terkejut ketika kekuatan dahsyat meledak dari pihak lain, menyebabkan dia tersandung ke belakang. King Xuan mengetahui kondisi kultivasi Lei Ming di hadapannya. Dia hanyalah makhluk surgawi tingkat 10 biasa, makhluk dewa abadi. Tapi, kekuatan yang dia berikan saat ini jauh melampaui ekspektasinya. Lei Wanshan, awalnya, aku tidak ingin merendahkan diri ke levelmu. Tapi sejujurnya, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Karena itu masalahnya, aku, Lei Ming, tidak akan lagi menanggungnya secara diam-diam. Dari hari ini dan seterusnya, aku, Lei Ming, akan memulai hegemoniku atas seluruh ras Guntur. Dan tentu saja, orang pertama yang akan dikalahkan adalah dukunganmu, Aula Disiplin. Saat ini, garis keturunan Lin Fan telah diubah menjadi ras Guntur. Bahkan jika itu adalah Tuan Tua Guntur, dia tidak akan bisa membedakannya dari yang lain. Selain itu, Tuan Tua Guntur sendirilah yang membiarkan makhluk ras Guntur bertarung habis-habisan dan menjadikan makhluk yang lebih kuat untuk mengambil posisi teratas. Jika itu masalahnya, bahkan jika dia menjungkir-balikan seluruh balapan Thunder, tidak akan terjadi apa-apa padanya, bukan? Saat ini, Lin Fan tidak tahan lagi menanggung semuanya. Jika itu masalahnya, dia hanya akan memamerkan kekuatan mengamuknya dan menindas semua orang dengan kekerasan. Pada saat ini, aura Lin Fan berubah. Di mata semua murid di sekitarnya, kakak senior Lei Ming ini menjadi mengesankan sekali lagi. Teman-teman, lihat ekspresi wajah kakak senior Lei Ming. Menakutkan sekali. Mendominasi. Dia benar-benar terlalu mendominasi. Sejak kapan kakak senior Lei Ming menjadi begitu mendominasi? Seolah-olah kakak senior Lei Ming adalah orang yang berbeda. Apakah ini masih kakak senior Lei Ming yang kita kenal dulu? Saat ini, semua orang berseru. Bahkan King Xuan dibiarkan berdiri di sudut dengan pandangan kosong dan matanya berbinar karena terkejut. Kamu ingin mati? Lei Wanshan berteriak dengan marah, saudara-saudara senior, mari kita kalahkan orang ini dengan kata-katanya yang kurang ajar. Kurang ajar, Aula Disiplin bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan oleh murid tak terafiliasi sepertimu. Turunkan dia dan kirim dia ke Aula Disiplin, sehingga dia harus membayar harga atas tindakannya. Pada saat ini, aura mengerikan muncul dari para murid Aula Disiplin. Tiba-tiba, serangkaian rantai keluar dari tubuh mereka. Rantai ini membawa kekuatan guntur yang mengelilingi mereka. Kekuatan guntur ini membawa kekuatan yang sangat dahsyat. Itulah rantai Dewa Disiplin. Tidak peduli makhluk kuat macam apa itu, selama mereka terikat olehnya, mereka pasti tidak akan bisa bergerak. Meskipun tingkat kultivasi murid-murid Aula Disiplin ini tidak setinggi itu, siapapun yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi dari mereka akan tetap tidak berguna dengan rantai Dewa Disiplin ini di tangan mereka. Pada saat ini, semua orang mengira kakak senior Lei Ming akan mengalami tragedi. Bagaimana mungkin dia bisa lolos dari segel rantai Dewa Disiplin ini? Ketika Lin Fan melihat rantai dewa ini, bibirnya hanya menyeringai. Aula Disiplin. Yang pertama aku hancurkan hari ini adalah Aula Disiplin. Lin Fan merentangkan telapak tangannya saat kilat menyambar setiap jarinya, menyebabkan serangkaian suara bergerak keluar dari telapak tangannya. Dengan itu, naga petir raksasa berenang keluar satu demi satu. Ledakan. Pada saat berikutnya, rantai dewa yang tangguh itu hancur seketika. Seolah-olah mereka baru saja menerima pukulan besar, para murid Aula Disiplin jatuh ke tanah dalam keadaan lumpuh sambil mengeluarkan seteguk darah segar.
Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Lei Wanshan melihat segala sesuatu di depannya, dia tersandung ke belakang dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Di matanya, ini benar-benar mustahil. Apa ini? Dalam sekejap mata, Lin Fan muncul di hadapan wajah Lei Wanshan. Yang terakhir memelototinya dan bergumam, kakakmu. Hehe, Lin Fan terkikik dingin, lalu mengangkat Lei Wanshan dan memberinya tendangan cepat. Pergilah dulu dan beritahu gurumu bahwa aku, Lei Ming, akan datang menemui mereka dalam sekejap. Seperti bola karet, Lei Wanshan terlempar ke kejauhan karena tendangan Lin Fan. Dan tujuannya tidak lain adalah aula disiplin. Bab 917, menginjak segalanya rata. Aula disiplin, wakil aula. Aduh, seberkas cahaya terang membelah udara, diikuti dengan suara deru. Ketika cahaya putih terang ini melintas, itu membuat takut semua murid aula disiplin seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Bam! Pada saat ini, Lei Wanzun, yang duduk tinggi di singgasananya, mengerutkan kening. Membuka jari-jarinya, dia melompat keluar dan menahan cahaya putih itu. Tiba-tiba, sejumlah besar kekuatan muncul darinya. Awalnya, Lei Wanzun tidak memikirkan hal ini. Tetapi pada saat ini, ekspresinya berubah saat dia terus-menerus didorong mundur oleh kekuatan ini. Saat dia mendorong kakinya dengan kuat ke tanah, semua kristal surgawi guntur di tanah juga mulai hancur karena kekuatan yang luar biasa ini. Kekuatan yang sangat mengerikan. Lei Wanzun terbakar amarah di hatinya, bertanya-tanya siapa di dunia ini yang punya nyali untuk menimbulkan masalah di aula disiplin. Saat Lei Wanzun hendak menggenggam jari-jarinya untuk menghancurkan benda yang muncul bersamanya, ratapan tragis terdengar. Kakak, ini aku. Lei Wanshan hampir menangis saat ini. Kaki yang tadi hampir membuat dia kehilangan seluruh hidupnya. Seluruh dadanya bahkan penyok karena satu tendangan itu. Apa yang salah denganmu? Ketika Lei Wanzun melihatnya, dia tidak mengira ini adalah adik laki-lakinya. Namun saat ini, situasinya membuatnya sangat terkejut. Kakak, tolong selamatkan aku. Lei Ming itu sudah benar-benar gila dan menghajar kakak-kakak senior di aula disiplin. Saat ini, dia sedang menuju ke arah kita dan bahkan mengatakan sesuatu tentang menghancurkan aula disiplin hari ini. Lei Wanshan melolong sedih. Dia tidak mengira hidupnya akan benar-benar berakhir menyedihkan. Tapi tiba-tiba, rasa sakit yang luar biasa melanda dirinya. Karena marah, Lei Wanzun kehilangan kendali atas emosinya dan mencengkeram telapak tangannya terlalu erat, menyebabkan lengan Lei Wanshan hancur seluruhnya. Sa kakak, tolong lebih lembut. B lebih lembut. Tersadar kembali, Lei Wanzun menurunkan Lei Wanshan dan mengarahkan pandangannya ke kejauhan. Hatinya membara karena amarah yang membara, berani sekali. Tak disangka dia berani membuat masalah di aula disiplin. Aku hanya perlu melihat latar belakang seperti apa yang dimiliki orang ini. Lei Wanzun benar-benar marah kali ini. Di bawah kendali mereka selama ini, tidak ada seorang pun yang berani datang ke aula disiplin dan menimbulkan masalah. Bahkan jika itu adalah aula lain, mereka tidak akan berani menghadapi aula disiplin secara langsung. Tapi, tak disangka bahwa seorang murid yang tidak terafiliasi akan berani memprovokasi balai disiplin secara terbuka. Jika dia tidak menjatuhkan orang ini, di manakah martabat balai disiplin di masa depan? Suruh semua murid aula disiplin menyiapkan peralatan mereka. Lei Wanzun memerintahkan. Berita besar. Ini memang berita besar. Dari atas sampai ujung kaki, setiap aula dari Sekte Guntur tahu tentang acara ini. Tidak kusangka bahwa seorang murid yang tidak terafiliasi akan menantang balai disiplin. Di mata banyak orang, tidak diragukan lagi ini hanya bunuh diri. Makhluk kuat di aula disiplin bagaikan awan, tersebar di mana-mana. Selain ketua aula dari aula disiplin, bahkan wakil ketua aula adalah makhluk tertinggi yang tak tertandingi. Hall Master yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atas dalam kehampaan, diam-diam melihat ke arah Lei Ming ini, yang sedang berjalan di sekitar Sekte Guntur tanpa rasa takut. Pada saat ini, Lin Fan sedang menuju aula disiplin. Lin Fan secara alami tahu betapa hebatnya keributan yang dia ciptakan di seluruh sekte. Namun baginya, selama seseorang bukanlah makhluk yang sangat kuat, dia pasti akan memukul mereka hingga mereka mulai meragukan makna hidup. Apa itu aula disiplin belaka? Bahkan makhluk yang paling kuat pun pernah beberapa di antaranya jatuh ke tangannya. Bukannya dia sekarang takut pada aula disiplin ini, bukan. Beberapa murid yang mengetahui seperti apa biasanya kakak senior Lei Ming sangat terkejut, merasa seolah-olah seluruh dunia telah berubah. Kakak senior Lei Ming di masa lalu adalah seseorang yang rendah hati dan dewasa. Tapi, sejak dia kembali, segalanya berubah. Seolah-olah sesuatu telah terjadi. Kakak senior Lei Ming sepertinya baru saja menelan pil yang berapi-api. Dia tidak hanya memukuli Lei Wanshan dengan kejam, dia bahkan menyatakan bahwa dialah yang akan memerintah seluruh Sekte Guntur. Siapapun yang punya otak pasti tahu bahwa mengucapkan kata-kata ini sama saja dengan mencari kematian. King Xuan bergegas kembali ke aula Guntur Suci dan melaporkan kejadian ini kepada Guru Suci. Ketika Guru Suci yang menggerakkan mendengar hal ini, wajahnya juga berubah menjadi kebingungan. Tidak disangka Lei Ming ini akan menjadi tirani. Pada saat ini, ada banyak murid yang mengikuti di belakang Lin Fan. Mereka tahu sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Selain itu, semua aula lainnya tidak dapat meminta apapun lebih dari apa yang akan terjadi sekarang. Mereka menganggapnya seolah-olah mereka baru saja menonton film. Apapun hasilnya, itu tidak ada hubungannya dengan mereka.
Ketika Lin Fan tiba di depan pintu aula disiplin, sekelompok besar murid dari aula mengepungnya. Kalahkan dia. Dalam sekejap, mereka semua bergerak saat pertarungan terjadi dengan riuh. Dari atas kehampaan, serangkaian rantai Dewa Petir menukik ke bawah sambil menjalin bersama dan membentuk jaring guntur raksasa yang membungkus Lin Fan di dalamnya. Ini sudah berakhir. Ketika banyak orang melihat hal ini, mereka sudah tahu apa hasilnya. Namun tiba-tiba, masa merasakan jantung mereka berdetak kencang saat semua orang menyaksikan dengan rahang ternganga. Yang mereka lihat hanyalah Lin Fan yang menamparkan dengan serangan telapak tangan yang lembut, menyebabkan topan raksasa yang membuat semua murid aula disiplin terbang menjauh. Ketika penonton di sekitarnya melihat hal ini, mereka merasakan jantung mereka berdebar-debar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ini terlalu menakutkan? Semua murid aula disiplin ini tidak lemah sama sekali. Dan, ini bahkan belum memperhitungkan rantai Dewa Petir yang tidak bisa dipertahankan oleh orang biasa. Tapi saat ini, semua orang benar-benar terkejut melihat betapa tidak percayanya segala sesuatunya. Orang-orang dari aula lain memasang ekspresi muram. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan orang ini jauh melampaui ekspektasi mereka. Pada saat ini, Lin Fan berdiri di dalam aula disiplin. Ketika dia melihat-lihat aula disiplin yang megah ini, bibirnya menyeringai. Hari ini, dia akan memulai aula disiplin ini dan menempatinya. Dia kemudian akan memimpin mereka untuk menghancurkan segala sesuatu yang ada di kiri dan kanan. Tidak ada yang bisa menghalangi kehancuran mereka. Kalian semua, keluarlah. Hari ini, aku, Lei Ming, akan menginjak-injak flat aula disiplin. Lin Fan berdiri di sana dan berteriak. Suaranya yang tak terbatas itu mengguncang seluruh area dengan momentumnya yang luar biasa. Ketika murid-murid di sekitarnya mendengar kata-kata ini, mereka ketakutan. Kejam, ini benar-benar terlalu kejam. Dia langsung datang ke aula disiplin. Hari ini, satu pihak pasti akan dikalahkan. Namun, masa masih merasa bahwa Lei Ming lah yang akan mengalami nasib buruk. Bagaimanapun juga, aula disiplin sangatlah tangguh dan bukanlah tempat yang bisa dihancurkan oleh seseorang sendirian. Ledakan. Tiba-tiba, awan guntur muncul di kehampaan di atas. Di dalam awan guntur ini, cahaya menyala di mana-mana saat ancaman mungkin turun darinya. Bagi beberapa murid, aura yang mengancam ini menyebabkan mereka begitu banyak tekanan sehingga mereka hampir tidak bisa menegakkan punggung mereka. Semua wajah mereka sangat pucat saat hati mereka dipenuhi rasa takut yang tak terbatas. Siapa yang berani datang menimbulkan masalah bagi balai disiplin? Ini memerlukan hukuman yang berat. Pada saat ini, sebuah suara berwibawa terdengar dari dalam Thundercloud. Tiba-tiba, petir menyambar dari kehampaan dan menderu ke arah Lin Fan. Semua murid di sekitarnya dapat merasakan besarnya kekuatan destruktif yang dimiliki oleh petir ini. Mereka begitu terguncang sehingga mereka tersandung ke belakang berulang kali, takut terjebak dalam keseluruhan situasi sebagai kerusakan tambahan. Lei Wanzun ada di sini. Ketika beberapa makhluk kuat dari aula lain melihat hal ini, mereka tahu bahwa ini adalah Lei Wanzun yang muncul secara pribadi. Tidak disangka Lei Wanzun akan sekuat ini. Betapa gilanya naga guntur berserk yang dia gunakan. Semua orang hanya menyimpan tebakan di hati mereka. Alasan mengapa aula disiplin mampu mempertahankan posisinya meskipun terdapat begitu banyak aula lain adalah karena mereka memiliki orang-orang yang memiliki kekuatan luar biasa. Master aula dari aula guntur suci juga tidak lemah. Namun, dia tidak memiliki terlalu banyak makhluk kuat di bawahnya. Itulah alasan mengapa aula disiplin selalu berada satu tingkat di atas aulanya. Tuan Suci, saya pikir Lei Ming itu sudah berakhir sekarang, kata King Xuan. Ya, Guru Suci menganggukkan kepalanya. Sekarang Lei Wanzun telah tampil secara pribadi, tidak mungkin orang ini memiliki kesempatan untuk hidup lagi. Namun, pada saat ini, Lin Fan tersenyum. Bab 918, apakah ada orang lain yang bisa bertarung? Alasan mengapa Lin Fan menyamar sebagai seseorang dari ras Thunder adalah karena dia ingin membuat kekacauan di seluruh ras Thunder. Awalnya, dia masih memikirkan bagaimana dia akan melakukan hal itu. Tapi sekarang, semuanya baik-baik saja. Dengan aula disiplin yang datang untuk menciptakan masalah baginya secara langsung, bagaimana Lin Fan bisa menanggungnya? Bahkan ketika dia dikepung dan diserang oleh makhluk-makhluk terkuat yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak pernah gemetar ketakutan. Sekarang orang-orang dari aula disiplin ini telah memutuskan untuk datang mencarinya secara langsung, bahkan jika dia berada di dalam sekte guntur, dia harus tetap menonjolkan diri secara alami. Dan, jika dia benar-benar ketahuan pada akhirnya, yang terburuk menjadi yang terburuk, dia akan melawan orang lain saja. Bagaimanapun, itu hanyalah satu makhluk yang paling kuat. Lin Fan memiliki keyakinan penuh untuk melarikan diri dari genggamannya. Sial, itu. Kehampaan mulai berputar saat petir melonjak ke seluruh tempat seperti naga dengan kekuatan yang sangat besar. Ini adalah petir yang ekstrim, dan bahkan satu petir pun dapat menghukum dan menghancurkan semua makhluk hidup biasa di dunia. Memegang kendali atas petir, ras guntur memiliki salah satu potensi bawaan terkuat di antara semua ras. Di masa lalu, karena mereka tidak memiliki makhluk yang paling kuat, mereka selalu ditindas oleh ras kuno. Tapi, sekarang setelah makhluk paling kuat telah kembali, potensi bawaan ras guntur telah dilepaskan sepenuhnya. Memanfaatkan petir yang tak tertandingi untuk mengolah tubuh mereka, bahkan bisa dikatakan bahwa makhluk ras guntur semuanya jenius berbakat. Adapun Lei Wanzun, dia adalah salah satu talenta terbaik di seluruh balapan Thunder.
Dalam kurun waktu beberapa tahun yang singkat, dia telah melompat dari tingkat surgawi tingkat 8 ke tingkat tertinggi dengan mengandalkan kekuatan dewa dari makhluk yang paling berkuasa. Ini adalah kondisi kultivasi yang dapat mengguncang seluruh dunia. Bahkan saat ini, kecuali makhluk yang paling kuat, dia jelas merupakan salah satu dari sedikit makhluk yang dapat berdiri di puncak dunia. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya sambaran petir itu. Energi sejati dunia mulai bergemuruh saat petir melilit di mana-mana, mengurung Lin Fan di dalamnya. Tapi, Lin Fan membuka telapak tangannya saat kekuatannya bergemuruh. Di bawah tatapan menakutkan semua orang yang hadir, dia meraih petir itu dengan tangannya. Lei Wanzun, apakah kamu ingin menjatuhkanku hanya dengan hal seperti ini? Sejujurnya, apakah kamu tahu perbedaan antara langit dan bumi? Lin Fan menyapu dengan tangannya saat petir di tangannya melonjak dengan cepat. Kekuatan petir yang tersisa meledak, menyebabkan kekosongan meledak saat dia menamparnya dengan keras dan mengirimkannya menembak langsung ke arah Lei Wanzun. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Lei Wanzun melihat segala sesuatu di hadapannya, dia benar-benar terkejut. Dia tidak mengira Lei Ming ini sekuat ini sehingga dia bisa bermain-main dengan petir ganas di telapak tangannya. Sungai petir. Lei Wanzun melolong marah ketika aura seluruh tubuhnya menjadi lebih padat, dan sungai Thunderbolt muncul di atas kepalanya. Sungai Thunderbolt ini memiliki kekuatan guntur yang tak terkendali, yang kemudian menyembur turun untuk menghancurkan cambuk guntur panjang yang dikirim Lin Fan untuk memantul kembali. Jika kamu sekuat ini, bagaimana bisa kamu tetap diam sepanjang waktu? Lei Wanzun menatap Lin Fan dengan kaget. Dia tidak percaya bahwa mungkin ada makhluk kuat seperti itu di antara murid-murid yang tidak terafiliasi, dan dia bahkan tidak mengetahuinya sama sekali. Hahaha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak, saya, Lei Ming, selalu diam-diam menanggung segala sesuatu di masa lalu. Tapi, sekarang Lei Wanshan ini datang untuk memprovokasi saya tanpa pandang bulu berkali-kali, mungkin sudah waktunya bagi saya untuk memamerkan beberapa hal kekuatanku. Jika tidak, kalian mungkin berpikir bahwa aku, Lei Ming, adalah orang yang mudah menyerah. Semua murid di sekitarnya benar-benar terperangah. Mereka tidak menyangka Lei Ming ini akan sekuat ini hingga kakak senior Lei Wanzun pun tidak bisa menjatuhkannya. Hari ini, satu-satunya tujuan yang aku, Lei Ming, miliki adalah menghancurkan aula disiplin seluruhnya. Mulai hari ini, pemimpin aula disiplin adalah aku, Lei Ming. Disposisi Lin Fan sangat mendominasi. Saat dia mengangkat lengannya tinggi-tinggi, petir yang merusak melingkari lengannya. Dia kemudian meledak dan merobek kehampaan, membanting langsung ke sungai Thunderbolt di Lei Wanzun. Kurang ajar, Lei Wanzun meraung dengan ekspresi galak. Sungai petir, dewa petir. Pada saat itu, Lei Wanzun melolong marah dan meledak dengan momentum yang sangat deras. Di atas sungai Thunderbolt berdiri dewa petir yang membawa kekuatan ilahi, menyelimuti seluruh dunia. Senjata dewa petir di tangannya menembus kehampaan saat dia menebas dengan niat membunuh terhadap Lin Fan. Itulah keterampilan rahasia yang telah dikembangkan oleh kakak senior Lei Wanzun untuk menciptakan sungai Thunderbolt. Agar dia bisa menciptakan dewa petir, itu pastilah kekuatan yang setara dengan dewa dan hantu. Teman-teman, lihat, Lei Wanzun dan Lei Ming sedang bertukar pukulan sekarang. Semua orang benar-benar bingung dengan pemandangan di depan mereka. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun guru suci dari Aula Guntur Suci, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kebingungan, sepertinya kita semua meremehkan Lei Ming ini. Agar dia bisa bertahan diam-diam di antara murid-murid yang tidak terafiliasi selama ini, itu pemikiran yang terlalu menakutkan. Tuan Suci, mungkinkah Lei Ming ini mampu menekan Lei Wanzun? Lei Wanzun itu adalah seseorang yang mampu memanggil sungai Thunderbolt itu. King Xuan berkomentar dengan tidak yakin. Holy Master tidak menjawab sambil tetap memfokuskan pandangannya ke depan. Ledakan. Sebuah ledakan besar terjadi. Tebasan horizontal Lin Fan menghantam dewa petir tepat di dada. Dewa petir yang luar biasa perkasa itu pecah seketika tanpa ada ruang untuk melawan sama sekali. Tiba-tiba, seberkas cahaya yang menakjubkan muncul di atas sungai Thunderbolt. Tidao. Lei Wanzun berteriak ngeri. Dia telah menemukan ada retakan yang muncul di sungai Thunderbolt. Lebih buruk lagi, tanda mistik di dalam tubuhnya memiliki beberapa garis retakan yang muncul juga. Berderak, sungai Thunderbolt pecah saat tebasan horizontal Lin Fan ini menuju ke tubuh Lei Wanzun. Mata Lei Wanzun terbuka lebar ketakutan saat tubuhnya mulai meledak. Kekuatan ini adalah sesuatu yang melampaui imajinasinya. Tidak disangka dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan sama sekali. Mengerikan. Ini terlalu mengerikan. Sialan. Sial. Potongan daging berdenyut dan berjuang dalam kehampaan saat Lei Wanzun melolong marah. Dia menyalurkan kekuatannya berulang kali untuk mencoba menyusun kembali tubuhnya. Tepat pada saat tubuhnya akhirnya terbentuk kembali, Lin Fan menginjak wajahnya dengan kaki. Terlalu lemah. Lin Fan meletakkan tangannya di belakang punggung saat dia menginjak wajah Lei Wanzun. Suaranya tenang saat dia menatap jauh ke kejauhan. Semua murid yang menyaksikan pertunjukan ini benar-benar bingung. Di mata mereka, semuanya terlalu nyata. Bahkan, bisa dikatakan ini hanya seperti fantasi. Apakah Lei Wanzun telah kalah? Tidak kusangka kakak senior Lei Ming akan mampu mengalahkan kakak senior Lei Wanzun dalam satu gerakan. Bagaimana ini mungkin? Lei Wanzun adalah makhluk kuat di tingkat tertinggi. Bagaimana mungkin kakak senior Lei Ming bisa sekuat ini? Semua orang tidak percaya dengan pemandangan di hadapan mereka ini.
Di mata mereka, ini benar-benar sesuatu yang terkesan fiksi. Lei Wanzun adalah wakil ketua aula disiplin, seseorang yang tinggi dan perkasa di atas yang lain. Para murid dari Sekte Guntur akan merasa gugup hanya dengan menyebut namanya. Tapi, tak disangka karakter mengerikan seperti ini akan diinjak-injak oleh orang lain sekarang. Ini adalah pemandangan luar biasa yang sulit mereka terima. Tuan Suci, ini, tubuh King Xuan menggigil. Jadi, memang begitu. Hati Guru Suci juga sangat terkejut. Kekuatan Lei Ming ini benar-benar lebih kuat dari imajinasinya. Tidak disangka dia akan tetap tersembunyi di antara murid-murid yang tidak terafiliasi untuk waktu yang lama. Sudah berapa lama orang ini merencanakan hal ini? B***STARD. Lepaskan aku. Pada saat ini, Lei Wanzun tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia baru saja dikalahkan oleh murid yang tidak terafiliasi. Bam! Lin Fan menggunakan lebih banyak kekuatan saat dia menginjak wajah Lei Wanzun dengan kasar, lalu melihat sekeliling aula disiplin dan berteriak. Apakah ada orang lain yang bisa bertarung? Jika tidak ada orang lain, mulai sekarang, aku, Lei Ming, akan menjadi bos aula disiplin. Saat ini, yang diinginkan Lin Fan adalah kekuatan. Dia ingin membawa sekelompok teman kecil untuk menjelajahi langit, bumi, dan bahkan udara. Lei Ming, apakah kamu ingin mati? Pada saat ini, kota Guntur muncul dalam kehampaan. Ketika masa melihatnya, mereka merasakan jantung mereka bergetar. Kepala aula-aula disiplin, Lei Kuanglong. Bab 919-3 telapak tangan untuk dibunuh. Ini adalah kota Guntur Lei Kuanglong, harta karun terbesar yang diturunkan langsung oleh Tuan Tua Guntur. Itu bisa digunakan untuk memurnikan tubuh fisik seseorang. Jika seseorang mengembangkan keterampilan mistik seni bela diri mereka di dalamnya, seseorang akan mampu melambung lebih jauh. Lei Kuanglong sedang mengembangkan keterampilan mistik tertinggi ketika dia merasakan gangguan di aula disiplin yang disebabkan oleh orang luar. Tentu saja, tidak mungkin dia bisa menahan hal seperti itu, dan dia keluar dari pengasingannya untuk memeriksanya. Di dalam kota Guntur, aura Lei Kuanglong bukanlah satu-satunya yang ada di sana. Ada aura beberapa wakil kepala balai lainnya. Semuanya melindungi dan melindungi Lei Kuanglong di kota Guntur. Pada saat yang sama, mereka memanfaatkan petir di kota Guntur untuk menyempurnakan tubuh fisik mereka sendiri. Tapi, melihat segala sesuatu yang ada di hadapan mereka saat ini, kemarahan mereka hampir menghancurkan kerja keras mereka sejak awal. Wei, sepertinya Tuan Yang Sa akhirnya tiba. Dari kelihatannya, aku akhirnya bisa bertarung dengan baik, kan? Lin Fan memandang ke kota Guntur. Aura Lei Kuanglong sangat padat dan kental. Hal ini terutama terjadi pada kekuatan Guntur yang menyelimuti tubuhnya. Itu adalah sesuatu yang jauh dari biasa, dan tidak boleh diremehkan. Ketika Guru Suci dari Aula Guntur Suci melihat kota Guntur, matanya bersinar dengan ekspresi keserakahan. Semua orang dari ras Guntur tahu bahwa kota Guntur adalah hadiah untuk Lei Kuanglong dari Tuan Tua Guntur. Dan, alasan mengapa Lei Kuanglong bisa berkembang sejauh ini dalam beberapa tahun terakhir memiliki hubungan erat dengan kota Guntur ini. Ada kolam Guntur yang ada di kota Guntur, terbentuk dari Dewa Guntur paling langka di seluruh dunia. Tidak peduli siapa yang berkultivasi di dalamnya, ia dapat membersihkan segala kotoran di dalam tubuh mereka, dan bahkan meningkatkan kondisi kultivasi mereka. Dan, selama ini, Lei Kuanglong telah mengembangkan keterampilan rahasia di kota Guntur. Saat ini, auranya begitu tidak terlihat sehingga bahkan Guru Suci pun tidak dapat melihat ke dalam dirinya. Dari kelihatannya, dia pasti sudah mengembangkan keterampilan itu dengan sukses sekarang. Lei Kuanglong adalah makhluk yang sangat kuat di mata para murid Sekte Guntur. Bahkan tidak akan ada satupun murid yang berani bertindak berani di hadapannya. Dan, sekarang Lei Ming telah menarik perhatian Lei Kuanglong, hal ini tentu saja membuat para murid di sekitarnya merasa sedikit tegang atas hal ini. Di lubuk hati mereka yang paling dalam, seolah-olah ada batu padat yang runtuh dengan tekanan yang sangat besar. Lin Fan praktis tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya sehingga dia hampir tidak bisa berbicara ketika dia memikirkan bagaimana reaksi Lei Ming setelah melihat bagaimana dia berperilaku saat ini. Keadaannya saat ini sangat kejam dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, meniduri siapapun yang tidak disukainya dan melemparkan mereka langsung ke tengah badai. Selama dia mengalahkan pihak lain dengan kekuatan absolut, dia akan melakukannya, pasti berubah menjadi orang nomor satu yang tak terbantahkan di seluruh Sekte Guntur. Jika Lei Ming tahu bahwa penipu itu akan melakukan hal seperti itu dengan tubuhnya, orang itu mungkin akan menangis sampai mati. Lei Kuanglong, berhentilah bersikap keras di kota kok milikmu itu. Datanglah ke ayah. Jangan khawatir, aku tidak akan memukulmu sampai mati. Lin Fan berteriak. Ketika murid-murid di sekitarnya mendengar apa yang baru saja dikatakan Lin Fan, mereka bahkan tidak ingin berbicara lebih lama lagi. Beberapa massa yang berkumpul merasa bahwa dia terlalu sombong. Ini adalah arogansi yang tak terkendali. Lei Ming, tak kusangka murid tak terafiliasi sepertimu bisa tetap bersembunyi dalam waktu yang lama. Dan disinilah aku, memikirkan orang hebat macam apa yang muncul. Tak kusangka orang sepertimu adalah orang sepertimu. Tapi cukup adil. Hari ini, saya, Lei Kuanglong, akan menunjukkan kepada Anda apa konsekuensi dari mencari kematian. Lei Kuanglong tertawa dingin ketika niat membunuhnya melonjak. Di matanya, Lei Ming tidak lebih dari orang mati. Hall Master, kamu tidak perlu mengotori tanganmu dengan pria ini. Kami akan menjatuhkannya sebagai gantinya.
Tiga wakil kepala balai di sekitar Lei Kuanglong angkat bicara. Oke, Lei Kuanglong mengangguk setuju. Ketiga wakil kepala balai langsung melompat turun dari kota guntur. Nak, kaulah yang datang mencari kematian. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain atas hal ini. Kekuatan ketiga wakil kepala balai sangat hebat, dan bahkan arus listrik mengalir melalui tatapan mereka. Ini adalah tubuh guntur yang akan diolah ketika seseorang mengolah petir ke dalam tubuh mereka. Sepertinya ini akan menjadi tragedi bagi Lei Ming sekarang. Ketiga wakil kepala balai itu tidak lemah sedikit pun. Benar, ketiga wakil kepala balai itu semuanya adalah makhluk tertinggi. Bahkan jika Lei Ming ini luar biasa kuat, apa yang bisa dia lakukan di hadapan mereka semua? Saat ini, Lin Fan seperti seorang penjaga tunggal. Namun di matanya, dia merasa harus menunjukkan beberapa hal untuk pertarungan ini. Hanya saja ketiga semut ini bukanlah sesuatu yang membuat Lin Fan merasa terganggu. Bes. Pada saat ini, Lin Fan mencengkeram tinjunya erat-erat saat serangkaian petir melilitnya. Telapak tangan guntur yang, ini adalah keterampilan mistik seni bela diri yang dipelajari oleh Lei Ming, bukan keterampilan yang sangat kuat atau semacamnya. Faktanya, ada banyak murid dalam sekte guntur yang telah mempelajari keterampilan yang sama juga. Melawan kalian bertiga, aku hanya membutuhkan 3 pukulan telapak tangan. Lin Fan berkata dengan tenang. Kurang ajar, ketiga wakil kepala balai berseru serempak. Bagaimana mereka bisa menampilkan tindakan junior ini dengan begitu berani di hadapan mereka? Telapak tangan pertama, meskipun keterampilan mistik ini tidak berarti apa-apa, di tangan Lin Fan, secara alami keterampilan ini memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan seluruh dunia. Hanya dengan serangan telapak tangan sederhana itu, ia menghasilkan hembusan kuat yang menderu-deru saat petir menyambar di sekelilingnya. Untuk sesaat, Dewa Petir muncul berdiri tegak di kehampaan. Melambaikan tinjunya, dia langsung meninju salah satu wakil ketua Aula. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu hanya keterampilan mistik biasa, telapak tangan guntur yang. Bagaimana bisa ia mengembangkan Dewa Guntur dengan itu? Semua murid di sekitarnya tidak dapat menahan keterkejutan mereka. Di mata mereka, ini sungguh luar biasa. Telapak tangan guntur yang itu hanyalah serangan telapak tangan normal dari sekte guntur. Meskipun ia memiliki kekuatan yang lumayan, jika seseorang ingin mengembangkan Dewa Petir darinya, itu pasti hanyalah mimpi. Bam! Salah satu wakil kepala aula berteriak dan ingin membunuh Dewa Petir. Tapi, dalam sekejap mata, dia dikirim memuntahkan darah segar kemana-mana saat dia kalah. Yang pertama, Lin Fan tersenyum dengan acuh tak acuh. Saat dia menghantam dengan kedua telapak tangannya, kekuatan guntur yang tak terbatas berbaris di kehampaan. Nak, pergilah ke neraka. Dua wakil kepala balai lainnya berteriak ketika kekuatan mereka mulai berputar, menunjukkan segudang keterampilan mistik dan yang lainnya. Kekuatan yang diresapi dengan esensi sejati guntur menghantam langsung ke arah Lin Fan. Wei, sudah berakhir. Lin Fan dengan lembut menggunakan kekuatan saat dia menekan dengan kedua telapak tangannya. Tidak peduli kondisi kultivasi kedua wakil kepala balai ini, mereka pasti akan lenyap seperti asap saat ini. Bam! Dua serangan telapak tangan ditancapkan ke tanah. Di dalam lubang dalam yang digali, dua wakil kepala balai terbaring tak bergerak seperti anjing mati. Pada saat ini, seluruh lingkungan menjadi sunyi senyap. Semua orang membeku melihat pemandangan di depan mereka. Sangat kuat, tak disangka tiga wakil ketua aula akan terjatuh hanya dalam satu kejadian, bahkan tanpa kesempatan untuk melawan sama sekali. Guru suci memandang Lei Ming dengan ekspresi sangat terkejut juga. Seberapa besar kekuatannya yang dia sembunyikan selama ini? Di matanya, kekuatan setingkat ini benar-benar mengerikan. Tidak mungkin orang biasa bisa menangani ini. Lin Fan bertepuk tangan ke atas dan ke bawah sebelum melengkungkan jarinya ke arah Lei Kuanglong. Kamu dapat mengambil giliranmu sekarang. Pada saat ini, ekspresi Lei Kuanglong menjadi tegang. Dia akhirnya mengerti bahwa kekuatan Lei Ming di hadapannya jelas jauh dari biasa. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Aura Lei Kuanglong stabil, dia tidak kehilangan ketenangannya dan menunjukkan rasa takut hanya karena tiga wakil ketua aulanya terjatuh. Lei Kuanglong adalah seseorang yang memiliki kota guntur. Oleh karena itu, dia secara alami berpandangan bahwa dia tidak akan kalah sama sekali. Ini adalah harta karun yang diberikan kepadanya oleh Tuan Tua Guntur, yang mampu menyerang dan bertahan pada saat yang bersamaan. Jika seseorang seperti Lei Ming ini berpikir untuk menjatuhkannya, itu pasti hanya mimpi. Pada saat ini, alis Lin Fan bergerak-gerak. Dia bisa merasakan seseorang sedang mengintipnya. Kesadaran ini persis seperti Tuan Tua Guntur. Namun, Lin Fan tidak takut sama sekali. Bagaimanapun, garis keturunan tubuhnya sendiri adalah ras guntur saat ini. Tentu saja tidak mungkin Tuan Tua Guntur bisa melihatnya. Namun, Lin Fan menyadari bahwa saat Tuan Tua Guntur mengintip ke arahnya, dia bisa merasakan kesemutan terjadi di dalam garis keturunan ras guntur di dalam dirinya. Seolah-olah garis keturunan ras guntur berada di bawah kendali ras leluhur guntur. Tidak butuh waktu lama sebelum kesadaran ini hilang. Lin Fan tahu bahwa dia telah melewati pemeriksaan. Karena itu masalahnya, kedatangan berikutnya hanya akan menjadi demonstrasi yang tepat dari keterampilan aslinya. Bab 920, Penindasan Lengkap. Lin Fan menantang seluruh aula disiplin sendirian adalah sesuatu yang tidak mungkin dibayangkan oleh siapapun dari Sekte Guntur. Dan saat ini, 4 wakil ketua aula semuanya telah dijatuhkan oleh Lin Fan, meninggalkan Lei Kuanglong sendirian.
Aura Lei Qianglong sangat deras, dan kota guntur miliknya bahkan lebih memesona, dengan kilat menyambar kemana-mana dengan cara yang mengamuk. Saat ini, dia benar-benar marah. Memikirkan bahwa seorang murid yang tidak terafiliasi akan menyebabkan banyak keributan di sini. Di mana dia bisa menaruh martabatnya di masa depan. Tuan Suci, menurut Anda siapa yang akan menang antara Lei Ming dan Lei Qianglong? King Xuan bertanya. Saat ini, situasinya telah melampaui imajinasinya. Semuanya begitu nyata sehingga tampak sulit dipercaya. Sulit untuk mengatakannya. Namun, Lei Qianglong seharusnya memiliki peluang yang lebih besar. Bagaimanapun, kota guntur itu adalah harta karun yang dianugerahkan oleh Tuan Tua Guntur. Bahkan saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menembus pertahanan kota guntur itu. Jika Lei Qianglong bergabung dengan kota guntur, dia akan berada dalam keadaan tak terkalahkan. Selama dia mengeluarkan semua kekuatan Lei Ming pada saat itu, hasil pertarungan akan jelas. Guru Suci berkata dengan suara lembut. Baginya, tidak peduli siapa yang memenangkan pertarungan keduanya, itu akan menjadi hal yang baik. Selama dia bisa memahami kedalaman kekuatan Lei Qianglong dengan benar, dia secara alami akan lebih mudah merencanakan bagaimana menghadapinya di masa depan. Lei Ming, berlututlah dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Suara Lei Qianglong berwibawa karena seluruh tubuhnya dilingkari petir. Seolah-olah dewa petir tertinggi baru saja turun ke dunia, menimbulkan ketakutan di antara banyak orang. Ketika Lin Fan melihat Lei Qianglong ini dan merasa tidak senang sesaat. Apakah orang ini terbelakang atau apa? Tidak kusangka dia masih akan bertindak di saat seperti ini. Sepertinya tidak mungkin Lin Fan bisa melepaskannya tanpa sedikit pun menundukkannya. Lei Qianglong, kamu berlutut, dan aku berjanji tidak akan memukul wajahmu. Lin Fan terkekeh dan melengkungkan jarinya sambil berkata. Menjalankan kematian. Mendengar ini, Lei Qianglong meledak menjadi raungan marah saat tubuhnya berubah menjadi sambaran petir yang merobek kehampaan. Dengan kekuatan guntur melonjak ke seluruh tubuhnya, dia menghantam Lin Fan dengan pukulan. Seluruh kehampaan dipenuhi guntur dan kilat. Setiap murid dari Sekte Guntur dapat merasakan besarnya kekuatan yang dimiliki oleh pukulan itu dan mereka merasakan jantung mereka berdetak kencang. Mereka tahu bahwa Lei Qianglong sudah benar-benar gila, dan jika mereka disentuh oleh sedikit pun kekuatan guntur yang memiliki kekuatan dahsyat ini, kemungkinan besar mereka akan hancur bersama dengan area di sekitar mereka. Tapi, Lin Fan tidak panik atau terganggu saat dia dengan santai melontarkan satu pukulan. Cara pukulan ini berjalan sangat misterius, meskipun bergerak dalam garis lurus, tidak ada yang bisa menghindarinya. Bam! Menyebabkan segala sesuatu di jalurnya layu, Lin Fan menekan semua yang ada di depannya. Meskipun kekuatan Lei Qianglong memang cukup kuat, di matanya, Lei Qianglong masih terlalu lemah. Detik berikutnya, tubuh Lei Qianglong meledak. Tidak disangka itu hanya klon guntur. Itu menarik. Lin Fan menjatuhkan Lei Qianglong dengan satu kepalan tangan. Tapi, dia tidak menyangka ini hanyalah tiruan belaka. Saat ini, masa sangat terkejut dengan segala sesuatu yang ada di hadapan mereka. Di seluruh Sekte Guntur, kekuatan Lei Qianglong bisa dibilang termasuk yang teratas. Tapi, tak disangka kekuatan Lei Ming ini juga menakutkan. Dia menjatuhkan klon guntur Lei Qianglong hanya dengan satu pukulan. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak terlihat mengeluarkan keringat saat melakukannya. Lei Ming, kamu tidak akan bisa menang melawan Tuan Balaimu dalam pertempuran ini. Dengan tubuh asliku dimasukkan ke dalam kota guntur, selain Tuan Tua Guntur, tidak ada seorang pun yang akan mampu membunuh Tuan Balaimu dalam pertempuran ini. Sekalipun kekuatanmu hebat, itu semua sia-sia. Kekuatan Lei Qianglong menguasai seluruh dunia saat segala sesuatu di belakangnya berubah menjadi dunia guntur. Dengan setiap kata yang dia ucapkan, seluruh dunia bergetar saat dia memegang kendali atas guntur. Kota guntur adalah harta karun yang dibuat oleh Tuan Tua Guntur sendiri, dan dapat menyesuaikan seluruh dunia sedemikian rupa sehingga dia dapat menggunakan semua kekuatan guntur untuk meningkatkan tubuhnya sendiri. Agar Lei Qianglong memiliki benda seperti itu, harta karun telah menempatkannya pada kondisi tak tertandingi di dunia ini. Tidak peduli seberapa kuat kondisi kultivasi seseorang, mereka mungkin bukan tandingannya. Ketika Guru Suci melihat kota guntur yang berada di kehampaan saat ini, matanya bersinar dengan sedikit rasa iri. Dia tidak tahu mengapa Tuan Tua Guntur sangat menghormati Lei Qianglong. Kalau saja dialah yang mendapatkan harta karun ini, dia pasti bisa menggunakan keterampilan mistik seni bela diri untuk memurnikan seluruh tubuhnya dengan harta itu. Pada saat itu, bahkan jika dia ingin maju ke kondisi kuno abadi, itu juga bukan sesuatu yang mustahil. Lei Qianglong, kamu masih terlalu lemah. Lin Fan tertawa dengan tenang saat dia melangkah maju dan meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Tekanan represif meledak ke segala arah, menyatu menuju Lei Qianglong. Kekuatan hebat itu membuat perasaan terakhir seolah-olah kekuatan tak terbatas menekan tubuhnya, membuatnya mengeluarkan seteguk darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Lei Qianglong terkejut, tidak bisa mempercayai semua yang ada di depan matanya saat ini. Sialan, semua yang akan aku lakukan adalah karena kamu yang memaksaku. Lei Qianglong meraung. Terbukti, dia tidak menyangka kekuatan Lei Ming berada pada level ini. Beberapa murid di sekitarnya juga merasakan jantung mereka berdetak kencang. Jelas sekali, mereka juga tidak mengira kekuatan Lei Ming akan sekuat itu. Dulu ketika dia berada di antara murid-murid yang tidak terafiliasi, dia hanya diam dan tidak membuat nama untuk dirinya sendiri. Tapi saat ini,
dia telah tiba di aula disiplin dengan kekuatan yang luar biasa, dan memaksa Lei Kuanglong kehabisan akal. Ini terlalu mengerikan. Saat ini, kota guntur mulai bergetar. Kekuatan guntur di dalamnya menyebar dan memenuhi seluruh langit, menyebabkan petir yang tak terbatas meledak di dalam kehampaan. Roh senjata kota guntur berada pada tingkat budidaya penuh negara tertinggi. Faktanya, itu bahkan hampir berada di tingkat bawah negara kuno abadi. Kekuatan yang terpancar hanya bisa digambarkan dengan kata, menakutkan. Ketika kekuatan guntur yang tak terbatas menutupi langit dan dunia, para murid normal hanya bisa gemetar dan menggigil di bawah kekuatannya. Mereka memiliki keinginan untuk sujud menghadapi hal ini. Ketika kekuatan ini meledak, itu cukup untuk menekan semua iblis dan iblis di dunia. Ini adalah sesuatu yang bahkan bisa menantang kekuatan para dewa dan menekan mereka. Memang, itu harta karun yang cukup bagus. Lin Fan memandang kota guntur dengan hati-hati. Ini adalah harta karun yang dibuat oleh Tuan Tua Guntur sendiri, dan diresapi dengan kekuatan garis keturunan ras Guntur. Setiap tingkat kekuatan memiliki tekanan tambahan yang ditimbulkan oleh kekuatan garis keturunan. Pada saat ini, Lei Kuanglong seperti dewa petir yang mengendalikan semua petir. Kehadirannya yang perkasa bersinar dengan sinar cemerlang yang menembus seluruh langit. Menekan, Lei Kuanglong meraung saat kekuatan guntur bergemuruh. Kota guntur bahkan meledak saat jatuh dari langit dan bertekad menjatuhkan Lin Fan sepenuhnya. Ketika tekanan yang diberikan di atas semakin kuat, beberapa murid di sekitarnya secara alami mulai mundur. Di bawah kekuatan yang luar biasa ini, mereka benar-benar tidak punya cara untuk bertahan lebih lama lagi. Mereka bahkan merasa kekuatan seluruh tubuh mereka mengalir keluar dari tubuh mereka. Adapun Lin Fan, dia hanya berdiri di sana dengan tenang dan mengamati jatuhnya kota guntur di wajah mereka. Jubahnya melayang tertiup angin sementara rambut panjangnya juga menari. Serangkaian petir muncul dari tubuhnya, lalu dia mengangkat tangannya dan membuka telapak tangannya, meraih kota guntur itu. Mencari kematian, Lei Kuanglong meraung. Bam, Lin Fan merebut kota guntur itu, menyebabkan kekuatan guntur yang mengamuk di dalamnya berjuang mati-matian. Namun, terhadapnya, tidak ada yang bisa dilakukannya sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Lei Kuanglong terkejut seolah dia baru saja melihat hantu. Wei, sepertinya hanya itu yang bisa kamu dapatkan. Meski begitu, harta karun ini cukup bagus. Kalau begitu, aku akan meminjam dan menggunakannya dulu. Lin Fan terkekeh sambil berkata. Mustahil, Lei Kuanglong terbakar amarah, tidak disangka bajingan ini ingin mencuri kota gunturku. Hari ini, aku akan memberitahumu arti sebenarnya dari kengerian. Membakar, Lei Kuanglong membuka mulutnya lebar-lebar saat pil Seng yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar sebelum berubah menjadi aliran energi terus-menerus yang melonjak langsung ke kota guntur. Dengan 1 miliar pil Seng dia melepaskan semua kekuatan mengamuk di kota guntur. Ketika semua ketua aula dari berbagai aula melihat segala sesuatu yang terjadi, mereka memperlihatkan ekspresi terkejut. Tidak disangka Lei Kuanglong akan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan kekuatan kota guntur. Dengan keluarnya amukan itu, kekuatan yang meledak itu luar biasa mengerikan. Mundur, semuanya. Kekuatan mengamuk yang dilepaskan oleh kota guntur akan menelan seluruh sekte guntur. Holy Master berteriak dan menyelubungi King Xuan ke dalam auranya sebelum melarikan diri. Adapun murid lainnya, bagaimana mereka berani berlama-lama lagi? Mereka segera melarikan diri. Wei, 1 miliar pil Seng itu terlalu sedikit. Tapi, menurutku untuk orang sepertimu, itu dianggap cukup banyak, bukan? Lin Fan tertawa dengan acuh tak acuh, sama sekali tidak peduli dengan ini sedikitpun. Meskipun kekuatan Lei Kuanglong ini cukup baik, fondasinya terlalu dangkal. Miliaran pil Seng itu mungkin merupakan kekayaan seluruh keluarganya. Jika dia yang menyerang, dia akan menghabiskan pil Seng dalam kisaran triliun. Dibandingkan dengan dia, jumlah pil Seng yang dimiliki Lei Kuanglong ini terlalu sedikit. Menekan. Pada saat ini, Lin Fan sedikit menggunakan kekuatan, menyebabkan semua kekuatan di dalam tubuhnya bergemuruh dengan ganas. Dalam sekejap mata, dia menekan seluruh kekuatan yang dikirim dari kota guntur. Lei Kuanglong, semuanya sudah berakhir sekarang. Mulai hari ini dan seterusnya, balai disiplin akan berada di bawah kendaliku, Lei Ming. Mata Lin Fan bersinar dengan serangkaian kilatan cahaya ilahi saat dia menghantamkan tinjunya dan memaksa seluruh kekosongan itu meledak. Dengan satu pukulan tinjunya, semua kekuatan guntur di sekitar Lei Kuanglong hancur seluruhnya. Bam! Lei Kuanglong membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan seteguk darah saat matanya bersinar ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Cek. Subscribe channel, like dan komentar.